virtual ya Bapak Ibu ya dalam kelas Pro Cerah. Wah, ada beberapa wajah yang saya sering ketemu nih, ada Pak Rintonur, ada Ibu Erlita ya, kemudian Oh, juga saya udah pernah ada ikut kelasnya Bapak loh. pernah ikut ya Bu Erlita ya, siap. Kemudian Bu Arni juga, Pak Triatmo dan banyak lagi hari ini ada sekitar 40 Alhamdulillah, orang. Kak Fajar Ya, masih sehat ingat. ya. Bu Arni ya, baik. Nah ini senang sekali hari ini saya bisa ketemu sama Bapak Ibu. Ini ada 40 orang, saya nggak mungkin sebut semuanya Bapak Ibu ya, nanti habis waktu kita ya. Oke Bapak Ibu, selamat datang di kelas Pro Cerah pada pagi hari ini. Bersama saya ya host ya Bapak Ibu, saya Fajar akan menjadi hostnya Bapak Ibu, tapi saya nggak sendirian ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya bersama rekan saya Pak Novi. Selamat pagi Pak Novi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Nanti saya akan bantuin Bapak Ibu semua dari belakang layar ya, dari chat maksudnya. Seperti itu. Selamat pagi Bapak Ibu, salam kenal. Baik, terima kasih Pak Novi ya. Sama-sama Pak Fajar. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi Pak Novi sampaikan ya Bapak Ibu ya, jadi nanti jika ada pertanyaan ya Bapak Ibu terkait dengan materi pada hari ini, silakan tuliskan di kolom chat ya, nanti akan dibantu oleh Pak Novi untuk jawabannya. Saya juga nanti selang beberapa slide akan saya akan hentikan slide-nya, kemudian mungkin nanti akan membahas beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Namun saya mohon Bapak Ibu kerjasamanya ya, karena training kita nggak lama Bapak Ibu, waktunya cuma sampai jam 11 siang. Gitu ya, jadi hanya 1,5 jam. Jadi saya minta kita sama-sama fokus kepada materinya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang mengganjal gitu ya, mengganjal dalam hati ingin disampaikan tapi slide saya belum sampai, tolong ditahan dulu ya, karena bisa jadi apa yang saya sampaikan nanti akan yang ditanyakan sama Bapak Ibu akan ada di penjelasan slide berikutnya. Oke, deal ya Bapak Ibu ya, karena kita juga agak ramai, maka saya mohon izin untuk mic-nya Bapak Ibu ya, mic-nya Bapak Ibu akan saya mute dulu. Untuk pertanyaan, kami hanya akan buka pertanyaan melalui chat. Oke ya, sip. Nah Bapak Ibu supaya kita sama-sama ya, karena beberapa pengalaman Bapak Ibu ya, beberapa pengalaman training Pro Cerah ini, karena Bapak Ibu banyak yang antusias ya, antusias terkait dengan produk ini. Jadi kadang-kadang kami agak keteteran nih, materi belum selesai, pertanyaannya banyak gitu ya. Jadi biar kita materinya sama-sama, kita pahami dulu konsepnya. Nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan tuliskan di kolom chat ya, seperti tadi saya sampaikan. Jangan lupa check in Bapak Ibu ya, 14.10.65 ya, dan ini tadi saya buka check in sekitar jam 9 lebih ya. Kode check in hanya berlaku 1 jam Bapak Ibu, jadi ya berlaku sampai jam 10. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk check in sebagai bukti kehadiran ya. Oke Bapak Ibu, hari ini yang akan kita bahas ya, produk yang akan kita bahas adalah produk Pro Cerah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan sudah beberapa kali ikut training, mungkin ada yang belum pernah sama sekali, atau mungkin ada yang sudah ikut tapi masih ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, silakan ya. Karena training ini Bapak Ibu nanti perlu untuk setelah training, nanti Bapak Ibu perlu untuk melakukan yang namanya sertifikasi. Nah pada saat nanti sertifikasi baru Bapak Ibu bisa berjualan Pro Cerah ya, sama seperti produk kita yang lain Bapak Ibu ya, PPH Plus, ProWorks, kemudian apalagi Wakaf ya, Pro Solusi Sehat. Itu kan Bapak Ibu perlu untuk mendapatkan sertifikasi dulu sebelum bisa menjual produknya ya. Oke. Nah Bapak Ibu, yang akan kita bahas pada hari ini, disclaimer tentu saja bahwa materi hari ini hanya untuk kepentingan training, jadi nanti kita sudah sediakan materi yang Bapak Ibu bisa view, tidak bisa di-download, itu ada di Proofforce ya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu bisa pelajari lagi, buat baca-baca lagi gitu, itu bisa kami sudah sediakan di Proofforce. Tapi training ini, materi ini hanya untuk materi training saja, gitu ya. Ini disclaimer yang harus kami sampaikan, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam waktu 1,5 jam ke depan yang akan kita bahas adalah latar belakang, kemudian manfaat produk dan juga operation-nya, ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada 3. Saya tidak akan bahas yang lainnya ya. Jadi kita hanya akan bahas fokus pada latar belakang, kemudian manfaat produk dan juga operation, ya. Oke, jadi ada 3 yang akan kita bahas. Oke, Bapak Ibu, saya akan stop sharing. Saya akan ngajak Bapak Ibu untuk kita flashback dulu Bapak Ibu, ya. Kita flashback dulu ke ya katakanlah 10, 20 atau 30 tahun yang lalu, ya Bapak Ibu ya. Di mana pada saat itu mungkin kita sama-sama kita masih kecil. Misalnya kan kalau kita sekarang sama-sama nih Bapak Ibu seumuran lah ya kita semua ya, sama-sama 25, 26 tahun. Yuk, berarti kita mundur Bapak Ibu. Kita mundur sekitar 10, 20 tahun ke belakang. Pada saat kita masih kecil Bapak Ibu, ya. Apa sih yang menjadi cita-citanya Bapak Ibu? Boleh tuliskan di kolom chat. Ya. Nanti saya juga cerita.
saya dulu punya cita-cita seperti apa. Yuk, kan mungkin pada saat itu Bapak Ibu belum terpikir ya untuk menjadi agent Prudential, gitu kan ya, untuk jadi AD Prudential. Saya juga mungkin belum terpikirkan untuk jadi trainer, gitu ya. Atau mungkin saya juga dulu mau jadi YouTuber kayak Pak Daniel, gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada YouTube, ya. Oke, yuk Bapak Ibu boleh ya. Pak Daniel mau menjadi YouTuber, Pak Daniel ini berarti generasi Z kayaknya ya Pak ya. Oke, kemudian Ibu Gavin atau Ibu Cika pengusaha. Oke, Bu Ernawati jadi guru, Ibu Erlita dokter, Ibu Maifa guru, Pak Novi nih, Pak Novi ya, rekan saya ini sangat-sangat ini Bapak Ibu berpikirannya jauh ke depan, mau jadi trainer Prudential ya, dari zaman beliau lahir, dari kecil, dari SD, saya mau jadi trainer Prudential ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, Pak Novi punya misi yang jauh ke depan. Oke, Pak Christopher pengen menjadi dokter mata, spesifik sekali ya Pak ya, dokter mata. Apa Pak Triyatno jadi petinju, oke pasti dulu sering lihat mungkin Elias Pikal ya Pak ya, kemudian Nico Thomas, kemudian mungkin Mike Tyson dan lain-lain ya, pasti yang banyak yang jadi pengaruh kita. Bu Arli pengen jadi dokter, Pak Ian mau jadi insinyur, Pak Ibu Yohana ilmuwan, Pak Jorni mau jadi vlogger, mungkin ini Pak Jorni temannya Pak Daniel ya, satu angkatan nih. Ibu Bonita tolong kode check-in, baik nanti kita tuliskan ya. Oke, pilot jadi dokter umum, kemudian apalagi pengusaha ya Pak Banur. Oke baik, Bapak Ibu biasanya pada saat kita masih kecil, sekitar 10-20 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin 30 tahun yang lalu, Bapak Ibu ya, belum terpikirkan gitu ya, bahwa apa yang menjadi profesi saat itu, ya biasanya anak-anak seumuran pasti kan pengen jadi profesi seperti yang tadi kita tulis ya, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha, gitu ya Bapak Ibu ya, belum terpikirkan untuk menjadi seorang gamer misalkan. Dulu Bapak Ibu, dulu saya waktu kecil, nah sekarang giliran saya cerita Bapak Ibu ya. Dulu saya waktu kecil, saya dulu senang banget main game. Gamenya waktu itu ya main apa ya, main semacam game watch ya. Kemudian saya senang baca komik, saya senang gambar-gambar kayak gitu. Tapi terus kemudian ya mungkin karena orang tua saya itu adalah generasi boomer ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu orang tua saya generasi boomer. Waktu itu yang ada dalam pikiran orang tua saya adalah kamu begitu lulus jadi karyawan, jadi PNS. Jadi pekerja yang memiliki jaminan pensiun. Supaya apa? Supaya hidup kamu tenang. Apakah salah? Enggak. Pada saat itu tidak salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang pengen anaknya, ya anak itu nanti susah hidupnya. Pada saat itu yang menjadi jaminan, pada saat saya kecil ya, kita jadi PNS, jadi dokter, jadi insinyur, itu udah jaminan bahwa kita hidup akan lebih tenang setidaknya. Padahal zaman sekarang Bapak Ibu, siapa yang nyangka orang main game itu penghasilannya gede banget. Ya kan banyak Bapak Ibu orang atlet-atlet e-sports, ya kan? Orang dari awalnya dia cuma main PUBG, cuma main-main aja, tiba-tiba datang sponsor, kemudian diadu, ya Bapak Ibu tuh kata Pak Alvin betul. Siapa yang menyangka Bapak Ibu, ya? Atau misalkan zaman dulu kita tulis-tulis gitu ya, kita tulis-tulis novel, kita tulis diary. Nah, mungkin Bapak Ibu yang seangkatan sama saya dulu sering nulis ya, tukar-tukaran kertas surat dan lain-lain gitu. Dear diary gini-gini, ternyata bisa jadi zaman sekarang ada blogger Bapak Ibu, ada vlogger, gitu ya. Kan itu bukan profesi yang sebelumnya dulu terpikirkan, gitu ya. Nah, dulu saya Bapak Ibu punya cita-cita pengen jadi yang namanya insinyur pertanian. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat itu yang namanya swasembada beras ya di Indonesia Bapak Ibu di Orde Baru itu lagi kencang. Nah, otomatis pada saat itu saya pengen jadi insinyur pertanian. Ya, jadi Bapak Ibu tahu dong ya, kira-kira umur saya berapa. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian semakin saya gede, Bapak Ibu, cita-cita itu berubah. Saya nggak pengen lagi jadi insinyur pertanian, saya pengen menjadi insinyur planologi, tata kota. Kenapa? Karena saya ngelihat main The Sims, Bapak Ibu. Nah, itu main The Sims itu kan kita ngatur yang namanya bikin kota, bikin apa, segala macam. Nah, itu dari situ saya senang, kayaknya asik nih bikin-bikin beginian. Masuk, saya pengen ikut planologi. Ternyata semakin saya besar, Bapak Ibu ya, semakin saya besar, cita-cita itu mengerucut. Ya, cita-cita itu mengerucut. Yang penting adalah pada saat itu saya bisa lulus SMA, saya bisa kuliah di negeri sehingga saya tidak memberatkan orang tua. Ya, ini bukan kejadian pada saya aja Bapak Ibu, tapi mungkin banyak orang ada yang seperti itu juga. Gitu ya. Ada orang yang sejak kecilnya dia persisten. Saya ingin A terus dikejar semuanya. Orang tuanya memfasilitasi itu. Tapi umumnya, commonnya Bapak Ibu ya, orang dalam perjalanannya pasti memiliki perubahan-perubahan tujuan hidup. Betul ya? Dari yang sebelumnya misalkan pengen jadi tentara,
begitu gede, enggak deh, enggak jadi tentara saya pengennya mau jadi sarjana hubungan internasional misalkan. Setelah lulus kok saya kerjanya misalkan nggak bisa nih saya kerja di diplomat misalkan, atau misalkan saya kerja di kedutaan nggak bisa nih, saya bisanya kerjanya di bank. Nah kayak gitu ya, macam-macam. Itu dia Bapak Ibu. Nah ini dia pertanyaannya Bapak Ibu. Pada saat sekarang, ya pada saat sekarang kita punya anak atau kita punya, kalau belum punya anak tidak apa-apa, kita punya keponakan, gitu kan ya. Kita tanya cita-citanya apa Bapak Ibu hari ini, bisa jadi besok udah berbeda. Minggu depannya beda lagi. Minggu depannya beda lagi, bulan depan beda lagi, dan itu dinamis. Wajar Bapak Ibu. Ya, tugas kita sebagai orang tua, sebagai orang yang memang ingin memberikan yang terbaik kepada anak kita adalah menyiapkan kebutuhannya. Setuju dong Bapak Ibu ya? Kita siapkan sandang, pangan, papan, pendidikan. Pendidikan artinya kita harus siapkan yang namanya dana pendidikannya. Apakah nanti, misalkan kita tanya, nak kamu gede mau jadi apa? Saya pengen jadi dokter. Kita harus mulai berhitung Bapak Ibu. Sekarang 2020, anak kita umur berapa? Kira-kira dia akan kuliah di usia berapa? Kira-kira biayanya berapa? Betul ya? Itu kan yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Kita mesti melakukan yang namanya persiapan dana untuk anak kita kuliah nanti. Perkara nanti kita udah mulai menabung, kita udah mulai ikut asuransi pendidikan, atau kita udah punya yang namanya perut cerah, tiba-tiba cita-cita dari anak kita berubah, nggak pengen jadi dokter lagi, tapi pengennya adalah menjadi vlogger, ya nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting dananya sudah kita siapkan. Gitu ya. Jadi produk ini, perut cerah ini membantu nasabah kita untuk menyiapkan, ya Bapak Ibu ya, menyiapkan dana untuk pendidikan lanjutan. Apakah nantinya akan digunakan sesuai dengan tujuan? Yaitu kembali lagi kepada orang tersebut, gitu ya. Saya menyiapkan dana ini karena pikiran nanti misalkan 10 tahun lagi anak saya akan masuk ke kedokteran, dananya butuh sekian. Ternyata seiring berjalannya waktu dia nggak mau nih masuk kedokteran, maunya masuk arsitektur, misalkan kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, dananya bisa digunakan untuk dia kuliah arsitektur, gitu ya. Jadi jangan terpaku karena ini adalah produk perut cerah, maka dan produk pendidikan, maka berarti nanti harus sesuai dong dengan yang dicita-citakan di awal. Tidak, gitu ya. Kemudian kalau misalkan polisinya misalkan berakhir di bulan Januari, tahun ajaran baru itu misalkan di Juni, itu gimana? Cairnya kapan? Cairnya tetap Bapak Ibu pada saat yang namanya masa pertanggungannya berakhir, ya, manfaat dana pendidikannya keluar. Jadi kita akan transfer kepada pemegang polis simpan dulu dananya, baru nanti pada saat sekolah dilakukan untuk pembayaran sekolah, gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu, saya ingin setelah kita main dengan mesin waktu tadi ya Bapak Ibu, kita mengenang masa kecil kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga udah tahu bahwa produk ini adalah untuk membantu nasabah kita mempersiapkan yang namanya dana pendidikan. Apakah nanti akan digunakannya sesuai dengan tujuan awal, yaitu kembali lagi kepada nasabah kita, gitu ya. Oke, saya akan share screen Bapak Ibu. Ya, saya akan share screen, saya akan kembali lagi ke materi. Nah, itulah kurang lebih latar belakang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya kita tahu yang namanya inflasi pendidikan itu setiap tahunnya Bapak Ibu mencapai 10%. Ini bukan kata saya, bukan kata Pak Novi ya. Ini kata BPS Bapak Ibu, ya Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2020. Jadi setiap tahunnya itu naik 10%. 10%, 10%. Inflasi Bapak Ibu dalam salah satu pengertian, inflasi itu berarti adalah sesuatu yang bisa dibilang bagus. Ya dong, artinya ekonomi bertumbuh. Kalau misalkan penghasilan kita naik, tapi kebutuhan kita misalkan itu-itu aja, berarti ada sesuatu yang salah. Dari apa? Dari pergerakan roda ekonomi. Ekonominya nggak jalan. Tapi dengan adanya inflasi, Bapak Ibu, inflasi tersebut naik, penghasilan juga diharapkan terus naik. Artinya apa? Artinya roda ekonomi berjalan. Roda ekonomi berjalan, ada kemungkinan negara kita juga makin bagus Bapak Ibu pertumbuhan ekonominya. Gitu ya. Jadi jangan melulu kita anggap yang namanya inflasi itu memberatkan, tidak. Gitu ya. Inflasi itu sebetulnya adalah salah satu indikator. Ya, kasarnya Bapak Ibu ya, atau sering kita lihat semakin macet suatu kota, gitu ya, berarti itu semakin maju, gitu kan ya. Semakin maju tingkat stresnya. Enggak. Artinya kalau misalnya kotanya macet, itu berarti kan ada kehidupan di situ. Roda ekonomi berputar. Gitu kan ya. Tapi kan ya kita capek ya macet-macetan Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu. Inflasi pendidikan 10% setiap tahunnya.
Kemudian begitu masuk perguruan tinggi, nah kalau misalkan kita balik lagi ke zaman dulu Bapak Ibu ya, zaman kita misalkan mau menempuh pendidikan tinggi biayanya berapa? Saya ingat Bapak Ibu ketika saya masuk kuliah, ya saya kebetulan kuliah di Universitas Negeri di Bandung. Waktu itu Bapak Ibu uang SPP-nya, uang SPP satu semester itu hanya sekitar 225.000, gitu ya. 225 kalau hari gini Bapak Ibu itu murah banget, gitu ya. Tapi pada zaman saya pada saat itu tidak bisa dibilang murah, tapi terjangkau. Karena kalau dibandingkan dengan universitas swasta, udah jutaan semesterannya. Saya masih dalam hitungan ratusan ribu, gitu ya. Nah, pada saat ini Bapak Ibu mau yang negeri, mau yang swasta, semuanya kurang lebih sama biayanya. Ya, apalagi untuk yang negeri kan juga ada jalur mandiri ya, kemudian juga ada jalur yang lainnya juga, berbeda dengan zaman dulu. Gitu. Tapi yang pasti yang namanya biaya itu pasti akan mengalami yang namanya kenaikan. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah ada biaya, apakah anak kita nanti itu cuman kuliah saja? Enggak dong Bapak Ibu ya, pastikan beli buku, mungkin dia bayar kos juga kalau dia tinggalnya di beda kota, terus biaya dia buat makan sehari-hari, gitu kan ya. Kan nggak mungkin Bapak Ibu anak kita kuliah selama 5 tahun nggak makan, gitu kan, nggak mungkin makan buku kan nggak mungkin ya. Pasti kan ada biayanya. Belum dia harus jajan. Dia juga harus menikmati yang namanya masa dia remaja, masa dia mulai dewasa. Dia mesti punya hiburan dan lain-lain gitu kan ya. Itu biayanya dari mana, gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu kita coba buat produk ini, perut cerah ini Bapak Ibu yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita udah tahu Bapak Ibu dalam sekian tahun mendatang biaya pendidikan akan lebih tinggi. Kenapa? Karena inflasi setiap tahunnya 10%. Gitu kan ya. Kemudian juga selain untuk biaya masuk kuliah, biaya sehari-harinya juga kan harus dipikirkan. Betul ya? Nah, ini latar belakang yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, nah ini dia ya. Jadi kenaikan biaya pendidikan di Indonesia minimal 10% setiap tahun, itu minimal ya. Dan tugas kita Bapak Ibu sebagai orang tua itu adalah kita rencanakan dana pendidikan bagi anak-anak mulai dari sekarang, saat ini juga. Gitu ya. Nah, kan kalau di bank itu kan banyak Bapak Ibu ya yang namanya produk tabungan pendidikan. Gitu ya. Kalau produk tabungan pendidikan itu kan rata-rata misalkan katakanlah kalau tabungan, kita ngomongin tabungan Bapak Ibu ya, tabungan yang ada di bank. Misalkan katakanlah 1 bulannya 500.000, gitu ya, dibayarkan selama sekian tahun, bisa dicairkannya pada saat anak mau masuk sekolah, misalkan 5, 10, 15 tahun lagi, misalkan seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya dana pendidikan. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, untuk dana pendidikan kalau di bank itu ada asuransinya atau tidak? Gitu kan ya. Kadangkala ada, tapi ada juga yang tidak. Kalau si pembayar tabungannya, misalkan ayahnya atau ibunya meninggal dunia, ya stop, dicairkan. Misalkan ada yang seperti itu. Kita Bapak Ibu di Prudential adalah perusahaan asuransi. Jadi yang kita utamakan adalah asuransinya. Ada perlindungan untuk jiwanya. Gitu ya, jiwanya siapa? Jiwa pembayar preminya iya, jiwa anak sebagai tertanggung juga iya, di cover. Ya, bentuk covernya seperti apa? Selain itu juga Bapak Ibu ya, dengan produk ini, dengan Perut Cerah, kita siapkan dana pendidikannya. Jadi nasabah bisa tenang. Saya melakukan pembayaran kontribusi ya Bapak Ibu ya, karena produk ini adalah produk syariah. Nasabahnya bayar kontribusi, kalau misalkan terjadi sesuatu, apakah meninggal dunia, kondisi kritis, cacat tetap total untuk si pemegang polis atau pembayar premi, itu manfaatnya akan tetap berjalan untuk si anak. Kenapa? Karena anaknya masih hidup. Gitu kan ya. Tapi kalau anaknya yang meninggal dunia, gimana? Ya tentu saja berakhir Bapak Ibu. Ya kan manfaatnya buat anaknya. Anaknya kena kondisi kritis Pak Fajar, anaknya kena cacat total tetap, masih hidup kan? Kalau masih pertanggungannya tetap jalan. Tapi kalau anaknya meninggal dunia, pertanggungannya berhenti. Gitu ya. Itu anak. Orang tuanya meninggal dunia, cacat total tetap, kondisi kritis. Pertanggungannya bagaimana? Kita cek anaknya Bapak Ibu, anaknya masih hidup, pertanggungan tetap jalan. Tapi kan ada premi atau kontribusi yang harus dibayar Pak Fajar. Yes. Caranya gimana kalau orang tuanya meninggal, siapa yang bayarin? Nanti ada. Ya, tenang Bapak Ibu, nanti kita akan ke sana. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ini biaya pendidikan kurang lebih nanti Bapak Ibu bisa bandingkan aja ya. Di sini kita ngambil 3 fakultas. Nah, ini kebetulan
jurusan saat saya kuliah tidak masuk di sini ya sama tim yang membuat slide, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Di sini ada fakultas teknik, ada ekonomi, ada kedokteran. Oke. Kemudian ini yang rata-rata S1 di universitas negeri kita bandingkan dengan S1 di universitas swasta dengan rata-rata kuliah masa waktunya adalah 4 tahun. Ya. Seorang kuliah biasanya 4, 5, 6 tahun Bapak Ibu. Cuman rata-rata 4 tahun itu kan udah selesai. Ya, 1 tahun berikutnya atau setengah tahun berikutnya itu biasanya dihabiskan untuk membuat skripsi, kemudian sidang. Tapi yang namanya mata kuliah atau perkuliahan itu biasanya 4 tahun selesai. Ya, ada juga yang dalam waktu 4 tahun selesai semua, gitu ya. Apakah pendidikannya plus juga sekalian sama skripsinya langsung lulus 4 tahun. Ada yang seperti itu. Ya, kalau saya dulu 5 tahun Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ya saya nyadar masa kuliah nggak berulang ya. Jadi ya habis seneng-senengkanlah di situ. Kalau udah lewat 5 tahun nggak lulus juga, nah itu udah mulai itu lampu kuning. Bapak Ibu saya udah kayak gitu ya. Oke, nah itu dia Bapak Ibu. Jadi ini sebagai perbandingan rata-rata biaya S1 di universitas negeri selama 4 tahun dan juga dengan S1 di universitas swasta juga selama 4 tahun. Kenapa kita ambil 4 tahun? Karena rata-ratanya adalah 4 tahun pada saat kita kuliah. Ya, oke, kita akan masuk Bapak Ibu. Nah, produk ini Bapak Ibu, produk Perut Cerah ini adalah produk asuransi jiwa syariah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya konsep syariah berlaku di sini. Saya harap Bapak Ibu sudah pernah ikut training syariah untuk semua. Gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan prinsip dasar syariah. Gitu ya. Otomatis apa? Kalau prinsip dasar syariah kan kalau nggak salah ada 7 Bapak Ibu ya. Salah satunya kan tidak gorin gitu kan ya. Kemudian juga ada wakala bil ujroh. Kemudian diawasi juga oleh MUI dan lain-lain ya, pengelolaannya dan lain-lain itu sesuai dengan syariah Islam. Betul ya. Nah, itu prinsip dari jiwa syariah, dari asuransi jiwa syariah itu masuk ke sini. Produk ini adalah produk asuransi jiwa syariah dan sifatnya adalah tradisional syariah. Ya, jadi ini adalah bukan produk unit link Bapak Ibu, produk tradisional seperti produk kita yang lain, Perut Cinta, Perut Warisan, PCB 88 itu kan produk tradisional semua. Ya, produk tradisional syariah pertama di Prudential Indonesia dengan konsep penarikan dana bulanan. Gitu ya. Jadi kita ada nih, tadi Bapak Ibu kalau ingat salah satu latar belakang di depan tadi, ya yang tadi saya sebutkan bahwa kan anak kita kuliah pasti kan ada biaya bulanannya. Nah, kita berikan juga Bapak Ibu selain dana untuk kuliahnya, ada dana bulanannya juga. Gitu ya. Jadi bisa bantu-bantu juga nih untuk memberikan dana kepada si anak kita itu pada saat nanti kalau dia kuliah, ya. Kemudian asuransi jiwa syariah ini Bapak Ibu ya, Perut Cerah ini memberikan perlindungan atas jaminan pendidikan anak atau orang yang Anda kasihi. Jadi tidak harus anak kandung. Anak angkat silakan. Atau misalkan kakek mau belikan buat cucunya, boleh. Paman bibi mau belikan buat cucunya, boleh. Buat cucu, buat keponakan, boleh. Gitu ya. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada keterikatan asuransi. Ya. Jadi kalau misalkan katakanlah si anak ini misalkan yatim. Dia tinggal sama ibunya. Selama ini yang membiayai dia sekolah, membiayai sehari-hari adalah kakeknya. Kakeknya masih produktif. Boleh Bapak Ibu, ya kakeknya yang membiayai, Bapak Ibu nanti jelaskan apakah itu melalui surat perwalian gitu ya atau lewat amandemen, Bapak Ibu jelaskan bahwa anak ini misalkan yatim dan seterusnya. Kalau anak adopsi tentu saja harus ada surat angkat anaknya, gitu ya. Kalau misalkan dia yatim piatu, kemudian mau dibayarin sama pamannya, ya berarti harus ada surat perwalian, gitu ya, surat hak perwalian terhadap anak tersebut. Saya mau asuransiin anak tetangga, gitu, bisa atau enggak Bapak Ibu? Ya dilihat dulu, ada kaitannya enggak? Ada keterikatan asuransi enggak saya sama anak tetangga? Kalau enggak ya enggak bisa, gitu ya. Nah, untuk syaratnya apa, Bapak Ibu nanti bisa cek lagi ya ketentuan yang ada di SOP-nya underwriting terkait dengan surat keterikatan asuransi itu apa aja. Ya, saya tidak akan panjang di situ. Itu sudah ada di keterangan SOP-nya underwriting, Bapak Ibu bisa lihat-lihat di situ. Oke, yuk kita lanjut. Di sini Bapak Ibu, di dalam asuransi jiwa syariah Perut Cerah ya ada 2 manfaat utama. Ya, yuk saya akan annotate. Nah, Bapak Ibu bentar ya. Ini saya akan disable dulu supaya nggak kecoret. Kemudian saya akan spotlight.
Mana nih? Nah, oke. Yang pertama Bapak Ibu adalah manfaat dana pendidikan, di mana di situ ada penarikan tunai sekaligus serta penarikan tunai bulanan selama 4 tahun. Manfaat pendidikan ini Bapak Ibu adalah penarikan tunai sekaligus. Pada saat apa? Pada saat manfaat yang namanya masa tunggu berakhir. Oke, Bapak Ibu kita ingat ya, pada saat Bapak Ibu kalau misalkan closing produk kondisi kritis, itu kan ada yang namanya masa tunggu ya. Produk kesehatan juga ada masa tunggu. Artinya apa? Artinya manfaat tersebut belum dapat digunakan apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dengan apakah kondisi kesehatan atau kondisi kritis. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Di sini pun kurang lebih seperti itu konsepnya. Masa tunggu dana pendidikan artinya dalam masa tunggu tersebut itu dana tidak bisa diambil, tidak bisa di withdrawal, gitu ya. Dana harus tetap mengendap ya, dan ada di situ hingga nanti saatnya dia cair. Cairnya kapan? Nah, masa tunggu ini Bapak Ibu ada dua pilihan ya. Masa tunggu ini Bapak Ibu saya ulang, masa tunggu ini adalah antara 8 sampai dengan 18 tahun. Oke. Ya Bapak Ibu ya, saya kasih teaser sedikit bahwa masa tunggu ini adalah antara 8 sampai 18 tahun. Artinya apa? Artinya selama waktu tersebut itu dana nggak bisa diambil. Pak Fajar, saya pengennya masa tunggu sini nasabah cuma 6 tahun aja. Bisa atau enggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Cuma 7 tahun aja Bapak Ibu. Pak Fajar boleh enggak? Nggak bisa. Masa tunggu adalah 8 sampai dengan 18 tahun. Jadi untuk menentukan masa tunggu Bapak Ibu lihat anaknya usia berapa sekarang. Misalkan anaknya usia 8 tahun. Mau masuk kuliah berarti 10 tahun lagi. Gitu ya. Mau masuk kuliah berarti 10 tahun lagi. Berarti masa tunggunya adalah 10 tahun. Sehingga pada saat dia usia 18, dananya bisa dicairkan. Gitu ya. Pak Fajar, anaknya 12 tahun nih gimana? Ya kalau misalnya 12 tahun ya berarti paling cepat adalah masa tunggunya 8 tahun. Baru bisa keluar saat si anak usia 20 tahun. Gitu. Boleh, ya nggak apa-apa. Bisa digunakan untuk biaya S2. Gitu ya Bapak Ibu ya. Anaknya sekarang 12 tahun Pak Fajar, tapi mau ngambil masa tunggunya 18 tahun. Boleh nggak? Bisa-bisa saja, tapi dananya keluar saat si anak usia 30 tahun. Bukan biaya pendidikan lagi, biaya nikah itu jadinya Bapak Ibu. Ya nggak masalah sih, apakah mau dilanjutkan buat, karena itu kan haknya nasabah. Tapi ingat, produk ini secara konsep adalah membantu nasabah mempersiapkan dana pendidikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan calon nasabah, anaknya usia udah 12, 13 tahun, ya tinggal disesuaikan masa tunggunya. Oke, itu masa tunggu. Pembayaran kontribusinya, apakah harus sama? Nah, kalau pembayaran kontribusi ada dua pilihan Bapak Ibu. Ya, mau bayar hanya selama 5 tahun, silakan, atau bayar sesuai dengan masa tunggu juga silakan. Ya, bayarnya 5 tahun aja. Iya. Masa tunggunya, masa tunggunya antara 8 sampai 18 tahun. Saya mau bayar sekarang 2021. Saya cuma mau bayar sampai 2026. Boleh, bisa. Tapi masa tunggunya nggak bisa 5 tahun. Masa tunggu tetap antara 8 sampai dengan 18 tahun. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi pada saat manfaat dana pendidikan, itu ada yang namanya masa tunggu, dan ada yang namanya masa pembayaran. Nanti akan lebih jelas lagi di bagian operation. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah manfaat bebas kontribusi. Kalau tertanggung tambahan, meninggal dunia, terkena kondisi kritis, atau mengalami cacat tetap dan total. Tertanggung tambahan ini hanya bisa satu Bapak Ibu. Apakah ayah atau ibu? Nggak bisa dua-duanya. Kalau mau dua-duanya gimana Pak Fajar? Beli 2 polis Bapak Ibu. Ya, jadi saya yang bayarin, tapi tertanggung tambahannya ibunya. Boleh? Bisa. Ibunya yang bayarin, tertanggung tambahannya ibunya juga. Bisa nggak? Bisa juga. Saya yang bayarin, tertanggung tambahannya saya sama ibunya. Boleh nggak? Nggak bisa. Harus salah satu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan pemegang polisnya sampai meninggal dunia, tertanggung tambahan ya Bapak Ibu ya, tertanggung tambahan itu meninggal dunia, kondisi kritis, atau mengalami cacat tetap dan total, gitu ya, itu berarti akan kita bebaskan kontribusinya. Bapak Ibu ingat kita punya produk waiver ya, spouse payer, parent payer ya, dan lain-lain, itu kan adalah manfaat pembebasan premi.
premi yang akan dibayarkan kalau sampai terjadi meninggal dunia, terkena kondisi kritis, atau cacat tetap dan total, itu akan kita bebaskan. Kita bebaskan sampai kapan? Sampai masa tunggu yang dipilih berakhir. Gitu ya, nanti ada contohnya. Nasabahnya beli polis sekarang 2021, kemudian masa tunggunya misalkan 18 tahun, misalnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu 1 tahun kemudian, si tertanggung tambahannya ini, contoh adalah sama dengan pemegang polis, meninggal dunia, berarti kan masih ada 17 tahun lagi tuh yang perlu dibayarin kontribusinya. Betul ya? Kalau misalkan dia pakai masa pembayaran premi yang sesuai dengan masa tunggunya. Itu gimana? Prudensial yang bayarin Bapak Ibu. Ya, meninggal dunia. Kondisi kritis gimana Pak Fajar? Sama Bapak Ibu. Cacat tetap total? Yes. Itu kalau tertanggung tambahannya mengalami hal tersebut, polisnya tetap jalan, premi akan kita bebaskan. Kontribusi akan kita bebaskan sesuai dengan masa tunggunya. Sampai kapan. Gitu ya. Itu dua manfaat utama yang ada di dalam Perucerah. Yuk, lanjut. Saya akan masuk ke manfaat produk. Saya akan buka chat dulu ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Sebentar. Oh, ini sudah dituliskan semua sama Pak Novi ya. Pak Novi berarti aman ya. Terima kasih banyak Pak Novi ya. Aman Pak Fajar, aman. Aman ya. Oke, sip. Terima kasih Pak. Wih, luar biasa. Sip. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi ya. Pertanyaan Bapak Ibu semua sudah terjawab oleh Pak Novi. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan ke materi kita ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan menjelaskan mengenai manfaat produknya. Oke, ada apa aja sih di dalam Perucerah ini? Yuk. Tadi Bapak Ibu, di dalam manfaat yang awal tadi saya cerita bahwa ada tertanggung utama itu adalah anaknya, kemudian ada tertanggung tambahan, salah satu di antara orang tuanya. Gitu ya. Apakah mau ayahnya atau ibunya. Oke. Yuk, saya akan bahas satu-satu pelan-pelan Bapak Ibu ya. Terkait dengan manfaat bagi peserta utama. Dia akan mendapatkan yang namanya manfaat dana pendidikan. Oke, Bapak Ibu, kita samakan dulu ya, kita samakan argonya dulu nih Bapak Ibu ya. Produk yang kita bicarakan adalah produk tradisional. Produk tradisional Bapak Ibu memiliki potensi yang namanya nilai tunai. Betul ya? Kita samain dulu nih Bapak Ibu. Mempunyai potensi adanya nilai tunai. Nilai tunai Bapak Ibu ada yang sifatnya dijamin, ada yang sifatnya tidak dijamin. Oke? Ya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya produk asuransi tradisional itu proses pengelolaan, proses investasinya ya, yang namanya portfolio itu itu diproses atau dikelola oleh perusahaan. Termasuk dalam pertanggungan jawabnya kalau misalkan sampai terjadi risiko investasi. Itu ditanggung sama perusahaan. Nasabah tidak menanggung itu tersebut. Beda dengan unit link. PGB, PSGB, nasabah kita menanggung juga yang namanya risiko investasi. Oleh karena itu semuanya harus transparan. Disampaikan unit link Anda sekian hari ini. Sisa dana ada sekian kayak gitu. Tapi di dalam produk tradisional Bapak Ibu karena proses pengelolaannya ya itu merupakan full haknya dari perusahaan, nasabah hanya lihat aja dapat nilai tunainya berapa. Kayak gitu. Ya, itu adalah konsep yang harus kita pahami sama-sama. Oke, produk ini adalah produk tradisional. Memiliki potensi Bapak Ibu ya, memiliki potensi pengelolaan investasi dalam bentuk nilai tunai. Nilai tunai ada yang dijamin, ada yang tidak dijamin. Oke, ya. Yuk, sekarang kita akan masuk ke yang namanya manfaat dana pendidikan. Yang pertama, manfaat penarikan tunai sekaligus. Nah, Bapak Ibu. Ini kalau ada tulisan seperti ini berarti dia dijamin, Bapak Ibu. Penarikan tunai ini dananya ada. Tapi tentu saja polis harus dalam keadaan isut gitu ya. Nasabahnya atau tertanggungnya masih hidup ya. Kemudian juga ya ketentuan polis yang lain juga terpenuhi. Ini akan dibayarkan Bapak Ibu yang namanya penarikan tunai sekaligus kita akan berikan pada saat masa tunggu manfaat dana pendidikan berakhir. Ya, ingat masa tunggu tadi antara 8 sampai dengan 18 tahun. Saya masa tunggunya misalkan hanya 10 tahun.
karena anak saya sekarang usianya udah 8 tahun, misalkan. Jadi begitu nanti dia 18 tahun, saya bisa langsung cairkan dananya, saya akan dapatkan dananya untuk bayar dia sekolah. Kayak gitu. Ya. Nah, ini manfaat penarikan tunai sekaligus diberikan pada saat masa tunggunya berakhir. Jadi hari ini buka polis, nanti dicek Bapak Ibu, misalkan hari sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 12 ya, 12 Agustus 2021. Katakanlah 10 tahun ke depan, 12 Agustus 2031, manfaat penarikan tunainya akan dibayarkan. Langsung otomatis dibayarkan? Tidak. Prudensial akan mengirimkan surat ya Bapak Ibu ya kepada pemegang polis untuk melakukan pencairan dana. Ya dong, bisa jadi 30 tahun ke depan rekening banknya berbeda. Ya, bisa jadi 30 tahun ke depan mungkin orangnya atau mungkin si pemegang polisnya misalkan katakanlah sudah meninggal, berarti harus ke istri atau suaminya atau kepada walinya, misalkan seperti itu. Ya. Jadi kita akan ngecek dulu nih Bapak Ibu di tahun pada saat masa tunggunya berakhir. Kita kasih surat, ya Bapak Ibu kita kasih surat, nanti kirim balik ke Prudensial, baru kita akan bayarkan yang namanya penarikan tunai sekaligusnya. Jadi sifatnya tidak otomatis. Ya, oke. Yang pertama, manfaat penarikan tunai berkala ini juga, ya sifatnya juga dijamin. Dia ada Bapak Ibu ya diberikan setiap akhir bulan. Nah ini diberikan setiap akhir bulan dimulai dari 1 bulan setelah masa tunggu manfaat dana pendidikan berakhir. Sampai kapan? Sampai 4 tahun selanjutnya setiap bulan. Jadi misalkan katakanlah sekarang Agustus ya, manfaat penarikan tunai sekaligusnya kita kasih jebret sekian, gitu ya, sekian ratus juta atau sekian miliar misalkan, gitu ya. Kita bayarkan. Kemudian 1 bulan kemudian kita akan berikan yang namanya penarikan tunai berkala. Nah, itu akan kita bayarkan terus setiap bulan selama 4 tahun. Ya. Oke. Nah, tadi saya lupa Bapak Ibu menjelaskan, untuk penarikan tunai sekaligus ini besarnya adalah sebesar 30 kali. Paling sedikit Bapak Ibu, bisa 32, bisa 36, itu tergantung dari masa bayarnya. Masa bayar dan juga masa tunggu dari produk ini. Ya, tapi setidaknya paling sedikit itu sebesar 30 kali dari manfaat penarikan tunai berkala dan besarnya tergantung pada masa tunggunya. Jadi Bapak Ibu dalam produk ini berbeda dengan produk lainnya, produk tradisional lainnya. Produk tradisional lainnya Bapak Ibu tentukan dulu uang pertanggungan atau santunan asuransi berapa, lantas keluar premi atau kontribusi yang harus dibayarkan. Betul ya? Di produk ini, kalau Bapak Ibu nanti sudah membuat ilustrasi, sudah latihan membuat ilustrasi, atau baru mau nih Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mengambil sertifikasi dulu ya, nanti Bapak Ibu coba bikin ilustrasinya, gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan ditanya, mau berapa ya untuk penarikan tunai berkalanya itu nanti setiap bulan pengen dapatnya berapa. Katakanlah misalkan saya pengen dapat tunainya itu berkala adalah dalam 1 bulan anak saya nanti dapatnya 3 juta rupiah. Nanti akan dikalikan Bapak Ibu, ya sistem akan menghitung, muncul santunan asuransinya berapa, muncul kontribusi yang harus dibayarkan. Gitu. Coba deh Bapak Ibu nanti ya. Kalau misalkan training ini udah selesai, Bapak Ibu coba. Saya tidak bisa mencobanya karena di laptop kita nggak bisa masuk ke Proofforce ya Bapak Ibu ya, dan di handphone saya juga lagi nggak bisa connect ya. Jadi nanti Bapak Ibu coba deh bikin itu. Oke, ya. Ini manfaat 1 dan 2. Nilai tunainya ada di tabel Bapak Ibu. Jadi tenang aja, nilai tunainya ada di tabel, itu sudah tertera di situ dan kita akan informasikan Bapak Ibu ya kepada pemegang polis itu dalam bentuk cetak itu setiap tahun. Ya, nanti akan kita berikannya kurang lebih kayak pernyataan transaksi lah ya. Kita akan informasikan setiap tahun. Kemudian itu tadi yang sifatnya ada di tabel. Kemudian untuk yang 3 dan 4 ini sifatnya jika ada. Alias apa? Alias bonus. Yang namanya bonus Bapak Ibu, hukum pertamanya adalah jika ada. Kalau ada bonus maka akan dibayarkan. Kalau tidak ya tidak, gitu ya. Oke. Tambahannya apa aja? Tambahan manfaat penarikan tunai berkala. Jadi kita akan berikan tambahan nih Bapak Ibu ya. Kalau ada plus manfaat akhir kepesertaan. Jadi setelah manfaat dana pendidikan kita bayarkan, setiap bulannya juga kita kasih yang namanya penarikan tunai berkala selama 4 tahun. Setelah 4 tahun kan akhir kepesertaan. Kita akan berikan yang namanya manfaat akhir kepesertaan kalau ada. Ya.
Atau dengan kata lain, nomor 3 dan nomor 4 sifatnya tidak dijamin. Ada atau enggak? Ya enggak tahu. Tergantung pada satu, kinerja dan proyeksi hasil investasi. Gitu ya. Kemudian tingkat persistensi Bapak Ibu. Ya, jadi semakin tahun ke depan kita juga akan cek Bapak Ibu ya tingkat persistensinya bagaimana. Ingat ini adalah produk tradisional Bapak Ibu. Ya, semua risikonya prudensial yang tangguh. Oke. Kemudian stabilisasi tambahan manfaat penarikan tunai berkala dan tambahan manfaat akhir kepesertaan. Gitu ya. Nah, untuk yang nomor 3 dan nomor 4 itu sifatnya adalah jika ada. Oke. Sampai sini kita cukup jelas Bapak Ibu ya manfaat bagi peserta utama yang diasuransikan. Nah, terus Pak Fajar, kalau dia meninggal dunia gimana? Kalau kita meninggal dunia, Bapak Ibu, kita berikan santunan asuransi. Pastinya dong, ya, ini adalah produk asuransi Bapak Ibu. Pasti kita akan berikan yang namanya santunan asuransi. Lah ngitungnya gimana? Tadi kan Pak Fajar bilang kita ngitung kita masukkan adalah pengen dapatnya setiap bulannya berapa? Manfaat tunai berkalanya dapatnya berapa? Betul. Dari situ muncul yang namanya santunan asuransi. Nah, santunan asuransi ini Bapak Ibu ya adalah total kontribusi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kontribusi sebulannya dia 1 juta. Sejuta, 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 sejuta. 12 dalam 1 tahun berarti sudah 12 juta. Di bulan ke-13 tertanggung utama anaknya meninggal dunia. Yang kita bayarkan adalah santunan asuransi sebesar total kontribusinya 12 juta tersebut. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau misalkan total kontribusi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis atau pihak ketiga yang ditunjuk pemegang polis ya pokoknya yang untuk pembayar preminya ya kita lihat dari total kontribusinya. Ya, itu termasuk juga Bapak Ibu dalam kontribusi yang dibayarkan atas beban dana tabaru. Jadi artinya begini, kalau misalkan si anak nih Bapak Ibu ya, misalkan katakanlah masa tunggunya misalkan 10 tahun, ya masa tunggunya 10 tahun, tiba-tiba baru bayar 5 tahun, gitu ya, baru bayar 5 tahun, orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal kan kita bebaskan nih Bapak Ibu ya, kita bebaskan pembayaran kontribusinya, prudensial yang bayarin, gitu kan ya. Prudensial yang bayarin, polis tetap jalan. Di tahun ke-6, anaknya yang meninggal. Di tahun ke-7, anaknya yang meninggal. Otomatis, yang dapat apa? Dapat adalah santunan asuransinya kita bayarkan, yang sudah dibayarkan, plus pembebasan kontribusi yang sebelumnya. Gitu ya. Kemudian, selain dari santunan asuransi, juga akan mendapatkan yang namanya nilai tunai. Nilai tunainya ada di mana? Nilai tunai ada di dalam tabel, ya tabel ilustrasi yang nanti akan Bapak Ibu buat. Oke, ini adalah manfaat meninggal dunia untuk peserta utama, ya yang diasuransikan. Kemudian untuk salah satu dari orang tua selaku tertanggung tambahan, kalau sampai meninggal dunia atau terkena cacat total tetap, ya kita akan bayarkan Bapak Ibu, kita akan bebaskan yang namanya kontribusinya. Ya, jadi akan dibayarkan dari dana tabaru Bapak Ibu, ya, prudensial yang bayarin. Gitu ya. Jadi dia tidak usah bayar lagi kalau sampai meninggal dunia atau cacat total dan tetap. Kondisi kritis pun demikian. Mencakup ya Bapak Ibu ya, apabila peserta tambahan terkena salah satu dari 60 kondisi kritis. Tahap akhir. Ya, jadi kita ambilnya 60 kondisi kritis, tahap akhir seperti CCB plus 61. Ya, mengacunya ke situ. Kok 60 Pak Fajar, CCB plus kan ada angioplasti 61. Iya. Di sini angioplasti tidak kita cover ya Bapak Ibu ya. Jadi 60 kondisi kritis seperti kanker, diabetes, jantung ya, paru-paru dan lain-lain. Masuk kondisi kritis tahap akhir kita cover. Oke, bebas kontribusi ini untuk si peserta tambahan ya. Manfaat berupa santunan asuransi plus nilai tunai itu untuk tertanggung utama. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Oke, ini contoh Bapak Ibu ya. Saya minta maaf kalau ada kesamaan nama ya dengan Bapak Ibu yang hadir di sini ya, karena ini memang harus pakai nama ya buat bikin ilustrasinya. Oke. Pak Ardi punya anak namanya Lucky Bapak Ibu ya, punya Pro Cerah Plus. Kemudian kontribusinya itu adalah 11.890 per tahun. Jadi dia bayarnya per tahun, kemudian dia masa tunggunya itu adalah 15 tahun ya, karena anaknya kan usia 3 tahun. Oke, kita lihat ya.
Lucky masuk nih Bapak Ibu sebagai tertanggung utama, ya usianya adalah 3 tahun, kemudian masa tunggunya adalah 15 tahun. Ya, masa tunggunya adalah 15 tahun, tapi dia di covernya sampai dengan 22 tahun. Ingat ya, masa tunggu 18 tahun plus tambahan 4 tahun lagi. Jadi sampai si anak usia 22. Gitu ya. Selama ini Bapak Ibu, Pak Ardi bayar kontribusinya selama 15 tahun, total kontribusinya adalah 178 juta. Oke, 350 itu adalah kontribusi yang udah dia bayar. Di usia 18, kita bayarkan Bapak Ibu penarikan tunai sekaligus 100 juta kita bayarkan. Ya, masih ada sisa? Masih. Oke, itu kita bayarin dulu 100 juta. Di sini tidak ada tanda bintang. Artinya apa? Artinya nilai ini Bapak Ibu ada di table yang akan kita bayarkan pada saat masa tunggu dana pendidikan berakhir. Masa tunggunya selesai, kita bayarkan penarikan tunai sekaligus 100 juta rupiah. Ya, oke. Kemudian manfaat penarikan tunai berkalanya jalan tuh Bapak Ibu. Setelah kita bayarkan sebesar 2,5 juta per bulan selama 4 tahun. Gitu ya. Kita bayarkan selama setiap bulannya selama 4 tahun sampai dengan usia 22 tahun dan polisnya selesai. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada tambahan, ada yang tadi ya. Tambahan manfaat penarikan tunai berkala jika ada. Oke, jika ada. Sifatnya tidak dijamin. 4.500.000 per tahun. Ini ya jika ada Bapak Ibu ya. Dan tambahan manfaat akhir kepesertaan kalau ada sebesar 3 juta. Ini kita menggunakan asumsi sedang Bapak Ibu ya, asumsi pengelolaan investasi sedang. Ya, jadi 4,5 dan 3 juta kalau ada. Oke. Sampai usia 22 tahun polisnya berakhir. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sudah usia 22 tahun polis selesai, terus apa? Ya Bapak Ibu tawarin ya produk prudensial pada saat itu apa? Apakah PGB, PSGB atau mungkin ada produk lain, kita kan nggak tahu, ya. Tapi yang pasti dia berakhir di saat usia yang sudah dia tentukan. Oke, ini yang aman Bapak Ibu ya, dalam artian ini yang jalannya seperti ini. Ilustrasi yang kedua, kalau seandainya bapaknya nih meninggal dunia. Nah, bapaknya meninggal dunia Bapak Ibu ya. Bapaknya meninggal dunia di tahun ke-8. Masa pembayaran kontribusi masih ada 7 tahun lagi. Gitu ya. Nah, dari 11 juta setiap tahun, berarti dia baru bayar kan selama 7 tahun nih Bapak Ibu ya, 8 tahun maaf. 8 tahun dia bayar kontribusi, totalnya baru 95 juta. Bapaknya meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu kita akan bebaskan. Kita kasih nggak santunan asuransinya? Enggak Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang meninggal adalah tertanggung tambahannya. Ya, oke, kita berikan Bapak Ibu, kita bebaskan kontribusinya sampai dengan 10 tahun berikutnya. Berapa ini? 7 tahun berikutnya. 7 tahun berikutnya kita bebaskan kontribusinya. Sampai dengan usia anak sih 18 tahun. Kalau tertanggung tambahannya meninggal dunia. Jadi dia tidak perlu bayar sampai dengan, kalau yang tadi kan sampai 178 ya, bayar sampai 95 juta aja karena tertanggung tambahannya meninggal dunia, sisanya prudensial yang bayarin sampai dengan masa tunggunya berakhir. Kesananya sama Bapak Ibu ya, manfaat penarikan tunai sekaligus dapat, penarikan tunai berkala juga dapat, ya sesuai nih sama yang ilustrasi sebelumnya. Tambahan manfaat penarikan tunai dan tambahan manfaat akhir kepesertaan juga dapat jika ada. Ya, yang 2 terakhir itu kan jika ada. Tapi yang pasti manfaatnya Bapak Ibu tetap sama nih, ya seperti yang sebelumnya. Seperti kalau misalkan dia tadi tuh yang normal-normal aja jalannya, ya tidak ada tertanggung tambahan yang meninggal dunia di tengah jalan. Gitu ya. Ini ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang ketiga, kalau misalkan bapaknya kalau tadi meninggal dunia nih Bapak Ibu ya, ini bapaknya Bapak Ibu terkena kondisi kritis ya pada masa pembayaran kontribusi tahun ke-8. Oke, usia masuk anak 3 tahun, masa pembayaran kontribusinya juga di sini dia masa pembayaran kontribusinya adalah 15 tahun. Ya, masa tunggunya adalah 15 tahun. Di tahun ke-8 orang tuanya terkena kondisi kritis. Kita langsung bebaskan Bapak Ibu sampai dengan masa tunggunya berakhir. Kondisi kritis ini Pak Fajar atau terkena cacat total tetap, kan ada kemungkinan sembuh, ada kemungkinan bekerja lagi. Dia tetap harus bayar nggak kontribusinya? Tidak Bapak Ibu. Sekali dibebaskan, kita akan bebaskan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya terkena kondisi kritis, orang tuanya tahap akhir, kita bebaskan nih. Ternyata 6 bulan kemudian bapaknya sembuh.
Pak Ardi ini langsung sembuh lagi, bisa bekerja lagi, tetap bayar kontribusi lagi atau enggak? Tidak jawabannya. Ya, tetap kita bebaskan sampai dengan masa tunggunya berakhir. Manfaat yang didapatkan sama seperti kalau misalkan preminya atau kontribusinya terbayar dengan normal, ya tanpa harus terjadi yang namanya kondisi kritis atau meninggal dunia. Itu ya, Bapak Ibu ya. Manfaatnya luar biasa sekali ini perlu cerah Bapak Ibu, baik untuk si tertanggung utama maupun untuk tertanggung tambahannya. Oke, saya akan masuk ke operation. Saya kalau melihat kolom chat banyak pertanyaan dari Bapak Ibu ya, bentar ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk yang tadi seperti disampaikan ya, jadi kalau saya belum sampai ya, penjelasan belum selesai, tahan dulu aja. Karena siapa tahu pertanyaannya Bapak Ibu nanti akan muncul pada saat slide yang saya jelaskan. Ya. Nah, ini Pak Novi aman ya pertanyaannya Pak ya? Oke, sepertinya aman nih dari Pak Novi. Terima kasih. Tuh. Nah, Bapak Ibu, nilai tambahan tadi udah dijelaskan ya, Pak Novi juga udah sampaikan kepada Bapak Ibu yang bertanya ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Ya, insya Allah aman. Sip, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi ke operation. Waktu kita kurang lebih setengah jam lagi. Ya, saya akan optimalkan. Yang penting Bapak Ibu udah dapat konsepnya. Bapak Ibu udah tahu produknya seperti apa, kemudian juga udah tahu manfaat utama yang kita punya dari produk ini apa. Gitu ya. Manfaat utama yang kita berikan adalah untuk manfaat pendidikan. Kita membantu nasabah kita menyiapkan yang namanya dana pendidikan. Oke, saya tahu Bapak Ibu banyak pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan masa tunggu, kemudian masa bayar, itu seperti apa? Yuk, sekarang kita akan bedah sama-sama. Ya, kita pelajarin sama-sama. Kita akan masuk ke operation Bapak Ibu. Nah, tadi kita udah tahu manfaat produknya, Bapak Ibu udah dapat konsepnya, kita akan masuk ke operationnya. Ya. Siapa sih yang bisa kita tawarkan Bapak Ibu? Ya, tentu saja kepada calon nasabah yang punya anak usia 1 sampai dengan 18 tahun. Ya Bapak Ibu ya, usia ulang tahun selanjutnya. Nasabah yang fokus pada persiapan dana pendidikan anak dan menginginkan produk asuransi jangka pendek Bapak Ibu ya, ya kan 8 sampai 18 tahun itu bisa dibilang jangka pendek Bapak Ibu. Ya, jangka panjang kan 20, 30, 40 tahun. Tanpa risiko investasi. Tadi udah saya sampaikan bahwa risikonya yang nanggung adalah prudensial. Ini adalah produk tradisional. Ya, itu calon nasabah yang tepat, Bapak Ibu. Kemudian, nah, yuk kita akan bahas satu-satu. Ya, pelan-pelan Bapak Ibu ya, saya akan bahas ini. Usia masuk. Usia masuk Bapak Ibu untuk peserta utama 1 sampai dengan 18 tahun ulang tahun selanjutnya. Gitu ya. Tapi diingat-ingat Bapak Ibu, kita punya masa tunggu 8 sampai dengan 18 tahun. Kalau nasabah kita anaknya udah 18 tahun, artinya udah mepet-mepet Bapak Ibu. Masa tunggunya pun paling dekat adalah 8 tahun. Ya bisa sih kalau disiapkan untuk pendidikan S2, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk, ya udah misalkan katakanlah udah tinggal sedikit lagi, ya berarti kita bisa tawarkan produk lain yang lebih progresif. Misalkan kayak PSGB. Ya, Bapak Ibu misalkan ambil uang pertanggungan secukupnya, kemudian besarkan top up-nya kalau mau mengejar untuk yang misalkan katakanlah udah 18 tahun nih, bentar lagi udah mau masuk, ya udah nggak bisa. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita terima 1 sampai 18 tahun untuk peserta utama. Peserta tambahan 19 sampai dengan 55 tahun. Oke. Pemegang polis Bapak Ibu, ini ulang tahun selanjutnya ya. Untuk pemegang polis 21 tahun sampai dengan atau 18 tahun kalau sudah menikah. Usia sebenarnya. Ya. Manfaat dana pendidikan, Bapak Ibu, masa tunggunya antara 8 sampai dengan 18 tahun sejak polis diterbitkan. Gitu ya. Jadi dikira-kira nih Bapak Ibu, oh ternyata sekarang anak calon nasabah saya ini anaknya misalkan usia 6 tahun, usia 7 tahun. Saya bisa nih ambil misalkan katakanlah 10 tahun atau 11 tahun. Dengan asumsi pada saat dia mencapai usia segitu, dana pendidikannya cair bisa digunakan untuk pembayaran dana pendidikan. Ya. Masa kepesertaan Bapak Ibu sejak polis terbit sampai dengan 4 tahun setelah masa tunggu manfaat dana pendidikan berakhir. Ingat tadi ya, manfaat dana tunai sekaligus kita bayarkan, kemudian setiap bulannya kita berikan manfaat tunai berkala selama 4 tahun sampai dengan masa kepesertaannya berakhir. Udah 4 tahun masih belum lulus ya, nggak tahu Bapak Ibu, karena ya itu tadi kita tanggung masa kepesertaan itu sejak polis terbit sampai dengan 4 tahun.
setelah masa tunggu manfaat dana pendidikannya berakhir. Ya, oke. Uang pertanggungan Bapak Ibu 100% sesuai kontribusi yang sudah dibayarkan. Jadi itu tadi ya, ini yang membedakan kita dengan produk lain. PCB 88, Perucinta, Perwarisan, Bapak Ibu tentukan dulu uang pertanggungan atau santunan asuransinya, baru keluar premi atau kontribusi. Di sini tidak, Bapak Ibu tentukan dulu. Ingin mendapatkan manfaat tunai berkala, manfaat tunai berkalanya itu berapa? Ya, ingin dapatnya setiap bulannya itu berapa? Kemudian Bapak Ibu hitung mau masa tunggunya berapa lama? Akan muncul santunan asuransinya sekian, baru nanti akan muncul kontribusi yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tersebut berapa. Gitu ya. Oke, itu untuk uang pertanggungan atau santunan asuransi. Manfaat penarikan tunai berkala minimum dan maksimumnya ditentukan oleh kontribusi. Ini yang tadi saya bilang. Bapak Ibu tentukan dulu untuk nanti menentukan kontribusinya berapa. Gitu ya. Free look, Bapak Ibu, sama 14 hari kalender dan juga 21 hari kalender kalau pakai tatap muka virtual. Kalau nggak salah sekarang sudah bisa cekatan Bapak Ibu ya untuk perut cerah, tapi untuk pastinya atau teknisnya bagaimana menggunakan cekatan nanti bisa tanya sama ADS-nya ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk ADS-nya karena sepertinya sudah di-update ya terkait dengan penggunaan cekatan untuk perut cerah ini. Kenapa sih Bapak Ibu? Kenapa? Karena tertanggung utamanya beda gitu ya dengan pemegang polis. Selama ini kita tahu yang bisa menggunakan cekatan itu harus sama. Tertanggung utama dengan pemegang polisnya orang yang sama bisa menggunakan cekatan. Kenapa? Karena OJK mensyaratkan seperti itu. Ini kan tertanggung utamanya berbeda Bapak Ibu, otomatis kita harus ajukan dulu tatap muka secara virtual gitu ya. Bisa nggak nih kalau misalkan tertanggung utamanya berbeda? Terakhir sih sudah bisa, tapi nanti boleh dicek lagi ya ke ADS-nya masing-masing. Atau kalau tidak ya Bapak Ibu tetap bisa ketemu langsung ya. Ketemu langsung tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan ya. Oke. Agregasi medical. Nah, medical ini Bapak Ibu, ini diakumulasikan dengan produk syariah tradisional lainnya. Kita punya Bapak Ibu syariah tradisional hanya ada Perucinta. Berarti Bapak Ibu untuk santunan asuransinya, untuk penentuan medical atau tidaknya itu dihitung atau dijumlahkan, diakumulasikan dengan santunan asuransi yang ada di Perucinta. Yang kita hitung siapa? Yang kita hitung adalah pemegang polis atau tertanggung tambahannya. Gitu ya. Ngitungnya gimana? Ngitungnya seperti yang tadi. Kontribusinya berapa? Dikalikan dengan periode pembayarannya, kemudian dikalikan dengan saya ulang Bapak Ibu ya. Untuk penentuannya adalah kontribusinya berapa, kemudian dikalikan dengan frekuensi bayarnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia bayarnya bulanan, otomatis harus dikalikan dengan frekuensi bayarnya. Ya, berarti harus dikalikan 12. Tapi kalau dia tahunan ya udah berarti nilainya segitu setahun. Gitu ya. Kontribusi bulanan kalau dia pakai bulanan dikalikan dengan frekuensinya berarti dikali 12 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan masa pembayarannya. Gitu ya. Baru nanti muncul jumlah santunan asuransinya itu dijumlahkan dengan kalau dia punya Perucinta. Nanti akan menentukan polis ini apakah medical atau tidak untuk si tertanggung tambahannya. Gitu ya. Oke, minimum dan maksimum santunan asuransi itu ditentukan berdasarkan total kontribusi yang telah dibayarkan pada saat peserta utama yang diasuransikan meninggal dunia. Oke, poin 1 sampai dengan poin 9 saya harap cukup jelas Bapak Ibu ya, ini sederhana ya, kita udah biasa, kecuali untuk yang mungkin pilihan masa tunggu ini adalah sesuatu yang agak baru, gitu ya, sama masa kepesertaannya. Kemudian untuk kontribusinya Bapak Ibu minimumnya berapa? 500.000 per bulan atau kalau tahunan 5.500.000. Ini produk tradisional Bapak Ibu ya, dapat diskon 1 bulan. Sama kayak PCB 88 atau Perucinta atau Perwarisan. Bapak Ibu kalau bayar tahunan kan pasti ada diskon 1 bulan. Ini juga demikian. Kalau bayar tahunan ya. Kalau bulanan tetap 500.000. Grace period sama Bapak Ibu ya, 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya. Gitu ya. Sebelum tanggal jatuh tempo yang sama di bulan berikutnya. Periode pembayaran kontribusi, nah ini Bapak Ibu ya, periode pembayaran kontribusi itu bisa 2 pilihan. Yang pertama, mau 5 tahun saja, gitu ya, mau 5 tahun saja, atau sesuai dengan pilihan masa tunggunya, gitu. Jadi anak saya misalkan sekarang usia 2 tahun, saya mau bayarnya hanya 5 tahun aja Bapak Ibu. Boleh enggak? Bisa.
tapi masa tunggunya tetap harus minimal 8 sampai dengan 18. Jadi kalau saya bayar misalkan 5 tahun, masa tunggunya minimal adalah 8 tahun. Maksimal adalah 18 tahun. Saya masa tunggunya mau 5 tahun juga, nggak bisa. Gitu ya. Bayarnya 5 tahun aja boleh, tapi untuk masa tunggunya antara 8 sampai dengan 18. Saya mau bayarnya 3 tahun aja Pak Fajar, bisa nggak? Nggak bisa. Ya Bapak Ibu ya. Untuk pilihan pembayaran, yang pertama adalah 5 tahun saja atau sesuai dengan pilihan masa tunggunya. Anak saya usia 2 tahun. Saya misalkan ngambil masa tunggunya adalah 16 tahun. Selama 16 tahun itu juga saya bayar kontribusi. Boleh? Silakan. Saya nggak mau Pak Hajar, saya pengennya bayarnya 10 tahun aja. Masa tunggunya 18 tahun, boleh nggak? Kan di atas 5, nggak bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Hanya 5 tahun, ya pembayaran itu hanya ada 2 pilihan, 5 tahun saja atau sesuai dengan masa tunggu. Masa tunggunya 8 tahun, bayarnya 8 tahun, silakan. Masa tunggunya 10 tahun, bayarnya 10 tahun, silakan. Masa tunggu 10 tahun, bayarnya 5 tahun, boleh. Masa tunggu 10 tahun, bayarnya 3 tahun, nggak bisa. Gitu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, untuk periode pembayaran kontribusi. Jadi tolong dibedakan antara periode pembayaran kontribusi dengan masa tunggu. Ya. Oke. Nomor 4, besar kontribusi untuk setiap frekuensi pembayaran, ini kita familiar lah ya Bapak Ibu ya. Faktor pengalinya kalau tahunan kan 11, 6 bulanan itu 5,7 dan seterusnya. Ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tabel untuk Tabel untuk medical. Kita bagi-bagi Bapak Ibu tergantung dari tergantung dari grade tenaga pemasar ya. Untuk Bapak Ibu yang PEC juga kita bagi, ada PEC Ultimate ya dan lain-lain. Ini berbeda, kita berikan ibaratnya seperti privilege lah gitu ya Bapak Ibu. Yang PEC Ultimate pasti tentu saja mendapatkan non medis yang lebih banyak daripada yang reguler misalkan. Nanti dibaca aja. Ini ada untuk PEC Ultimate, untuk PEC eksekutif gitu ya. Kemudian untuk PEC reguler, kemudian untuk yang non PEC juga. Ya, jadi bisa kita berikan privilege beda-beda dong. Kalau Bapak Ibu pengen misalkan dapat yang misalkan katakanlah ya, pengen usianya misalkan usia calon tertanggungnya nih, saya pengennya masih 30 tahun nih, saya pengen ambil sampai 8M. Pengen tetap non medis. Nah, cepat-cepat Bapak Ibu upgrade ke PEC, ya, PEC Ultimate tentunya. Oke. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa cek masing-masing Bapak Ibu ada di mana. Kemudian nanti penentuan uang pertanggungan atau santunan asuransinya tadi udah kita hitung ya, seperti itu tadi kontribusinya, kemudian dikalikan dengan frekuensinya, kemudian dikalikan dengan masa bayarnya berapa. Baru nanti ketemu yang namanya uang pertanggungannya sekian, diakumulasikan dengan uang pertanggungan yang ada di Prucinta kalau ada, kemudian baru dicek usianya berapa, nanti dilihat uang pertanggungan totalnya itu berapa, kena medical atau tidak. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, saya akan masuk ke bagian new business Bapak Ibu. Di sini ada ujroh. Karena ini adalah produk asuransi tradisional syariah, maka ada yang namanya iuran tabaru. Ya. Iuran tabaru ini Bapak Ibu untuk Pro Cerah Plus itu adalah 6%. Gitu ya. Kemudian untuk pengelolaan dana tabaru tidak ada ujrohnya. Untuk dana nilai tunai itu 1,5%. Ya, 1,5% dari keseluruhan dana nilai tunai para peserta. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bayar kontribusi, saya akan kena iuran, saya harus membayar iuran tabaru sebesar 6% dari kontribusi yang saya bayarkan. Dari kontribusi tersebut kan ada yang masuk ke dana nilai tunai, punya saya. Pak Novi juga bayar kontribusi, masuk ke dana nilai tunai. Bapak Ibu juga semuanya bayar kontribusi, sebagian masuk ke dana nilai tunai, itu dari totalnya, itu ada ujroh 1,5%. Gitu dari keseluruhan dana nilai tunai seluruh peserta. Gitu ya. Ya, kita lanjut lagi. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini adalah tabelnya. Mungkin pusing nih ngelihatnya, ini maksudnya apa sih? Tenang aja. Ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Ya, saya akan jelaskan. Ini adalah Bapak Ibu untuk melihat ujrohnya. Yang pertama ya, ujroh dari kontribusi kalau misalkan bayar kontribusinya 5 tahun. Gitu ya. Jadi ini ada ujroh yang kita bagi sesuai dengan masa pembayarannya. Mau bayar 5 tahun atau mau bayar sesuai dengan manfaat, sesuai dengan masa tunggunya.
Oke, yuk kita lihat yang pertama ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nasabahnya nih, misalkan bayarnya 5 tahun aja, gitu ya. Pada saat katakanlah dia bayar selama bayarnya misalkan 5 tahun, gitu ya. Dia bayarnya selama 5 tahun, kemudian di sini ada untuk masa tunggunya 8 sampai 18 tahun. Katakanlah di tahun polis yang pertama, kalau dia pakai masa tunggunya adalah 18 tahun, ujrohnya adalah 76%. Gitu ya. Di tahun yang kedua, dengan masa tunggu 18 tahun, ujrohnya 59%. Di tahun kelima, masa tunggunya 18 tahun, ujrohnya 10%. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau misalkan dia bayar 5 tahun. Jadi ini ujrohnya itu tergantung dia, kita lihat dia pakai masa tunggunya yang berapa tahun. Oke. Ini kalau misalkan dia bayarnya adalah hanya selama 5 tahun aja. Ini yang kedua adalah kalau dia bayarnya, kontribusinya itu sesuai dengan masa tunggu manfaat dana pendidikan. Jadi alias sampai 18 tahun, gitu ya. Katakanlah saya mau bayarnya misalkan adalah selama 10 tahun, ya. Untuk masa tunggunya itu adalah 16 tahun, karena anak saya baru 2 tahun. Tapi saya bayarnya 10 tahun aja nih. Saya bayar 10 tahun, ya. Kemudian saya akan lihat Bapak Ibu di tahun polis yang saya akan bayar selama 10 tahun, masa tunggunya adalah misalkan 16 tahun. Di tahun polis ke-10, Bapak Ibu ya, 16 tahun Bapak Ibu itu adalah 4%. Gitu. Tapi kalau misalkan tahun polisnya masih 4 tahun gitu ya, masa tunggunya adalah 16 tahun, nah di tahun keempat ujroh saya 45%. Gitu. Tenang aja Bapak Ibu, ini sebagai gambaran aja, yang ngitungnya bukan Bapak Ibu, bukan saya juga, bukan Pak Novi juga ya. Secara sistem sudah dihitungkan, tapi yang pasti Bapak Ibu tahu nih, oh ternyata perhitungan ujrohnya seperti ini. Oh itu berpengaruh loh dengan masa pembayaran kontribusi dan masa tunggunya. Kayak gitu. Ya, jadi kita bisa ngelihat kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya. Lanjut lagi Bapak Ibu, ini untuk porsi nilai tunai. Kurang lebih cara membacanya seperti tadi, cuman ini adalah untuk porsi nilai tunai. Kalau di tahun kelima, ya saya pakai misalkan pembayaran kontribusi adalah 5 tahun dengan masa tunggu misalkan 14 tahun. Di tahun kelima 90% udah masuk porsi nilai tunai. Ya. Oke. Kalau misalkan masa pembayaran preminya atau masa pembayaran kontribusinya itu sama dengan jangka waktunya, dengan jangka waktu masa tunggu misalkan. Gitu ya. Di tahun polis ke-6, misalkan saya masa tunggunya adalah 10 tahun, berarti berapa nih? Sudah 90%. Gitu ya. 90% masuk dalam porsi nilai tunai. Oke, jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, di tahun pertama pun sudah ada alokasi untuk nilai tunai. Oke, komisi. Nah, komisi buat Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, yuk. Buat Bapak Ibu 91 orang yang ada di Zoom hari ini, ya. Saya yuk sama-sama kita cek ya Bapak Ibu ya untuk kontribusi untuk komisi yang Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Tujuan kita utamanya Bapak Ibu tentu saja membantu nasabah kita merencanakan keuangannya. Betul ya? Kita menjadi financial planner Bapak Ibu. Kita memberikan solusi untuk kebutuhan finansialnya nasabah antara lain ya dengan memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah produk Bro Cerah ini. Komisinya Bapak Ibu itu mengikuti gitu ya. Nah, jadi kan kita memang tujuan kita Bapak Ibu, ya tujuan kita berada di bisnis ini kan menolong. Betul ya? Kita menolong orang mencapai kebutuhan finansialnya, mencapai tujuan finansialnya. Salah satunya dengan cara seperti ini. Komisi itu mengikuti. Tapi kalau Bapak Ibu ingin komisi gede ya kenapa enggak? Gitu kan ya? Yuk kita lihat. Mau komisi gede gimana caranya? Ini Bapak Ibu, ya. Kontribusi sesuai dengan masa tunggu. Bapak Ibu, ini yang paling gede, ya. Pakai masa tunggunya, kontribusinya sesuai dengan masa tunggunya, kemudian ambil nih 15 tahun atau 18 tahun. Bapak Ibu tahun pertama dapat 30% kalau bayarnya tahunan. Kalau non tahunan dapatnya 24%. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan tahun kedua dapat berapa? Dapatnya 10%. Tahun ketiga nggak dapat. Ya, dapatnya di 2 tahun pertama. Paling gede Bapak Ibu ambil pembayaran kontribusi sesuai dengan masa tunggunya. Antara 15 sampai dengan 18 tahun, itu komisinya paling besar. Bayar tahunan 30%, bayar non-tahunan di tahun pertama 24%.
Pak Fajar, nasabahnya nggak mau bayar selama katakanlah 15 tahun, bayarnya 5 tahun aja. Oke, nggak masalah Bapak Ibu, yuk. Bayar 5 tahun, ya Bapak Ibu ya. Antara di sini mau kalau bayar 5 tahun Bapak Ibu ini sama. 8 sampai dengan 18 tahun masa tunggunya itu sama 15%. Tahun pertama, tahun kedua 12%. Tahun ketiganya sama-sama 3%. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa berstrategi ya tergantung dari kebutuhan dan kemampuannya nasabah. Nasabahnya oke nih bayar sesuai dengan masa tunggunya, nggak masalah. Untuk melatih saya juga berdisiplin, misalkan gitu kan ya. Kan sering Bapak Ibu kita ketemu dengan calon nasabah yang berangan-angan. Saya pengen anak saya nanti kuliahnya di Harvard. Saya pengen anak saya kuliahnya nanti di ITB. Saya pengen anak saya nanti kuliahnya di New Zealand. Anda udah siapin apa? Belum. Nah, kayak gitu. Kan sering ya kita ketemuin gitu. Sekarang tugas kita untuk membantu. Yuk, apa yang bisa kita siapkan? Anda punya apa aja? Anda punya deposito, Anda punya tabungan, Anda punya apa lagi? Kurangnya berapa? Yuk kita siapkan dengan produk ini. Kayak gitu. Atau pakai produk ini, yuk. Ternyata dia udah punya, dia tinggal mau cari dari produk ini. Yuk kita buat. Mau berapa tahun? 18 tahun deh, sesuai. Langsung hajar Bapak Ibu, ya. Jadi kan kita bisa mendapatkan di situ pada saat kita melakukan fact finding. Dia maunya apa, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk komisi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kemudian alur kontribusinya Bapak Ibu, kita lihat ya. Dari kontribusi yang dibayarkan, oke, dari kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah itu terbagi 3. Langsung ada yang dibagi ke iuran tabaru, ada yang masuk ke porsi nilai tunai, ada yang masuk ujroh. Ya, Bapak Ibu ya. Iuran tabaru, Bapak Ibu, ini akan masuk ke dalam yang namanya dana tabaru. Yang akan dibayarkan kalau terjadi meninggal dunia, ya, santunan asuransi, dan manfaat kontribusi itu kita bayarkan dari yang namanya dana tabaru. Gitu ya. Dari sini ada yang namanya ujroh. Ingat Bapak Ibu ya, tadi ada ujroh dana tabaru, itu nanti akan masuk ke dana pengelola. Oke, dari kontribusi udah masuk, ya masuk iuran tabaru, sebagian lagi masuk ke porsi nilai tunai. Ya, porsi nilai tunai ini masuk ke dalam pot dana nilai tunai, itu nanti untuk seluruh peserta juga ada ujrohnya. Ujroh pengelolaan dana nilai tunai. Masuk lagi ke dana pengelola. Ya. Sini Bapak Ibu masuk, ini digunakan buat bayar apa? Buat pembayaran dana nilai tunai. Penarikan tunai sekaligus. Penarikan tunai berkala. Tambahan-tambahan yang jika ada dan potensi tambahan imbal hasil. Oh, ada surplus underwriting, ada potensi Bapak Ibu. Ingat ini produk syariah Bapak Ibu ya, berarti ada potensi untuk surplus underwriting. Nanti berapa-berapanya akan saya jelaskan ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk alur kontribusi yang dibayarkan, sebagian masuk iuran tabaru, sebagian masuk porsi nilai tunai, sebagian masuk ujroh. Dari iuran tabaru itu masuk ke dalam dana tabaru, itu digunakan untuk pembayaran santunan asuransi kalau ada, kalau meninggal dunia ya, atau cacat total tetap dan lain-lain, dan manfaat bebas kontribusi. Oke, sebagian lagi masuk ke dalam dana nilai tunai, itu yang digunakan untuk pembayaran yang namanya nilai tunai, pembayaran penarikan tunai sekaligus, penarikan tunai berkala, dan juga jika ada adalah manfaat penarikan tunai berkala dan manfaat akhir kepesertaan, dan juga potensi surplus underwriting. Ya, dana pengelola masuk buat apa? Buat biaya administrasi polis, biaya marketing, dan lain-lain. Ya, oke, ini dari slide untuk kontribusi Bapak Ibu. Lanjut, ini surplus underwriting Bapak Ibu, ini kurang lebih sama seperti Procinta ya Bapak Ibu ya, 80-10-10 ya. 80% dibagikan ke pemegang polis, 10% masuk ke dana tabaru, kemudian 10% lagi dibagikan ke perusahaan. Ya. Surplus underwriting ini ingat sifatnya adalah jika ada Bapak Ibu ya, karena ya namanya juga kan potensi. Oke. Ketentuannya sama Bapak Ibu ya, tidak ada klaim sampai dengan 31 Desember, kemudian polisnya minimal 1 tahun sejak diterbitkan. Iuran tabaru dibayar penuh per 31 Desember. Polisnya aktif sampai dengan surplus underwriting dibagikan. Sama Bapak Ibu dengan ketentuan surplus underwriting baik itu di PSGB maupun di Procinta. Masa leluasa Bapak Ibu grace period sama lah ya, 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya. Kalau misalkan lewat, maka polis akan lapse Bapak Ibu. Maka kita akan tawarkan apakah polis mau dipulihkan
atau polis mau ditebus dengan pembayaran nilai tunai. Ya, untuk pemulihan polis sendiri, Bapak Ibu, itu kita tunggu maksimalnya 6 bulan dari tanggal polisnya lapse. Jadi nggak bisa Bapak Ibu, kalau produk lain kan ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun ya. Produk ini hanya 6 bulan. Ya, jadi pemulihan polis itu diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal polis lewat waktu. Sebelumnya tidak pernah dilakukan surrender, Bapak Ibu. Kalau udah surrender ya nggak bisa ya kita proses. Melunasi seluruh kontribusi yang tertunggak. Nah, jadi kan kalau lapse kan berarti ada kontribusi yang tertunggak, itu harus dibayarkan. Memenuhi syarat underwriting dan membayar seluruh biaya yang timbul kalau ada. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang boleh dilakukan ya hanya mengubah frekuensi pembayaran kontribusi saja. Hanya itu aja Bapak Ibu ya. Dari bulanan mau ganti ke semesteran silakan, semesteran ganti ke kuartalan juga boleh, kuartalan ke tahunan juga monggo. Yang nggak boleh itu diubah ke harian Bapak Ibu ya, karena kita tidak ada pembayaran polis kontribusi pembayaran harian. Oke. Nah, yang lainnya nggak boleh ya, naik turun untuk dana pendidikan nggak bisa, naik turun kontribusi juga nggak boleh. Penarikan nilai tunai, nah ini kadang-kadang suka ada pertanyaan nih dari Bapak Ibu, Pak Fajar, kan di dalam ilustrasi ada nilai tunai. Saya mau tarik sebagian, saya mau withdrawal sebagian. Bisa nggak? Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, kecuali kalau surrender. Kalau surrender ya kita bayarkan nilai tunai. Tapi kalau dia mau tarik sebagian nilai tunainya, nggak bisa. Ini bukan polis perwarisan, Bapak Ibu. Kalau di perwarisan kan ada sifatnya peminjaman, ya, atau polis unit link, PSGB, itu boleh withdrawal. Di sini nggak bisa. Walaupun ada nilai tunainya setiap tahun, tapi tidak boleh. Ya, tidak bisa dilakukan withdrawal. Kontribusi dibayar di muka atau pay to death advance bisa nggak? Tidak bisa juga. Top up, apalagi Bapak Ibu ya, karena ini bukan unit link, nggak bisa top up, dan juga tidak ada fasilitas pinjaman polis. Oke, yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan, do and don'ts-nya. Kemudian penebusan polis surrender, ini ketentuannya nanti bisa dibaca sendiri. Ini sering Bapak Ibu ya, ini selalu ada di dalam setiap polis, ketentuan apabila dilakukan surrender di dalam bulan berjalan atau di dalam tahun berjalan. Jadi sudah ulang tahun polis, sudah lewat sekian bulan dilakukan surrender. Otomatis nilai tunainya yang bisa diambil itu pasti lebih besar dari tahun sebelumnya, tapi tidak sebesar pada tahun tersebut. Kita hitung ininya apa? Proporsinya. Gitulah ya. Saya tidak akan menjelaskan ini terlalu banyak karena ada di produk lain juga sama. Kemudian penarikan dana untuk yang apa? Untuk pendidikan. Nah, ini tadi saya bilang Bapak Ibu ya, 2 bulan 60 hari sebelum masa tunggu manfaat dana pendidikan berakhir, Prudential akan kirimkan surat pemberitahuan. Gitu ya. Surat pemberitahuannya kita akan informasikan apakah itu yang saya nggak tahu kita pakai teknologi apa nanti ke depannya Bapak Ibu ya. Apakah email atau SMS atau WhatsApp, tapi paling enggak kita akan berikan surat pemberitahuan 60 hari sebelum masa tunggu manfaat dana pendidikan berakhir. Akan sekaligus kita melakukan cross check juga Bapak Ibu untuk manfaat tersebut tertanggung utamanya ya apakah katakanlah tertanggung tambahannya masih ada atau tidak, kan bisa jadi sudah nggak ada tapi nggak dilaporkan, kan kita nggak tahu ya, sekalian kita ngecek juga nomor rekening, bisa jadi nomor rekeningnya berbeda ya, jadi kita akan ngecek di sini Bapak Ibu dilampirkan yang namanya dokumen seperti formulir pembayaran manfaat polis, kemudian fotokopi KTP, dan juga dokumen lain yang dianggap perlu. Ya, kita tunggu 30 hari ke depan, Bapak Ibu ya, 30 hari kalender sebelum masa tunggu masa manfaat dana pendidikan ini selesai. Klaim meninggal Bapak Ibu untuk peserta utama. Nah, apa yang harus dilampirkan? Tentu saja ringkasan polis asli. Yang lainnya sama ketentuannya. Ya, formulir, SKD, catatan medis, fotokopi lab, fotokopi surat keterangan kematian, dan juga dokumen lain yang diperlukan oleh pengelola. Ya, ini kalau tertanggung utama atau peserta utama yang meninggal dunia. Oke. Kalau untuk peserta tambahan, nah kalau peserta tambahan kan berarti apakah salah satu dari orang tuanya, betul ya, meninggal dunia. Perlu ringkasan polis? Tidak. Kenapa? Karena yang akan kita proses adalah pembebasan kontribusinya. Yang diperlukan surat keterangan dokter, catatan medis, kemudian surat keterangan kematian dari instansi terkait, dan dokumen lain yang diperlukan. Ya, oke, lanjut lagi. Pengecualian Bapak Ibu yang tidak boleh pertama tentu saja adalah bunuh diri, percobaan bunuh diri, pencederaan diri, sampai kapan? Sampai seterusnya.
nggak ada, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada, selamanya nggak boleh bunuh diri. Ya, pidana kejahatan, percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi juga nggak boleh. Ya, kita kecualikan. Pelanggaran, percobaan tindak pidana pelanggaran kecuali dibuktikan putusan pengadilan, perlawanan pada saat terjadi penahanan oleh pihak berwenang, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, ya itu juga tidak boleh ya Bapak Ibu ya, kita kecualikan juga, dan hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan kita kecualikan. Bapak Ibu pasti udah paham lah ya, udah hafal pengecualian. Klaim cacat total dan tetap peserta. Nah ini Bapak Ibu ya, kan tadi ada manfaat yang bisa kita berikan, ya. Kita cover juga kalau misalkan tertanggung tambahannya meninggal dunia, kondisi kritis atau cacat tetap total. Oke, untuk cacat tetap total Bapak Ibu, kalau misalkan sampai terjadi, silakan kirimkan formulir klaimnya, ya. Kemudian surat keterangan dokter, catatan medis, fotokopi hasil lab, fotokopi KTP, berita acara kepolisian asli dan dokumen lain. Kemudian kriteria khususnya Bapak Ibu untuk cacat total dan tetap itu Bapak Ibu adalah kalau misalkan diakibatkan kecelakaan atau penyakit, ya sejak tanggal didiagnosa selama 180 hari berturut-turut ada 2 kondisi. Salah satu dari 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat dipulihkan atas apa aja, kedua mata, kedua lengan atau kedua kaki, atau satu lengan dan satu kaki, satu mata dan satu lengan, atau satu mata dan satu kaki. Gitu ya, itu kondisi yang pertama. Ingat Bapak Ibu, ada waktunya adalah 180 hari berturut-turut sejak diagnosa dari dokter spesialis. Itu kondisi yang pertama. Atau tidak bisa melakukan 2 atau lebih aktivitas hidup sehari-hari. Mandi, berpakaian, beralih tempat, berpindah tempat, toileting, atau menyuap. Ya, jadi ada 2 kondisi, salah satu dari itu. Apakah tadi kehilangan fungsi dan anggota tubuh, atau kehilangan atau tidak bisa melakukan 2 atau lebih aktivitas hidup sehari-hari. Ya. Kalau update status masuk dalam aktivitas hidup ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah pengecualiannya. Ya, kita udah sama-sama tahu Bapak Ibu ya, perang, invasi dan lain-lain itu dikecualikan. Tindak pidana kejahatan, tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran, ya, perlawanan pada saat terjadi penahanan oleh pihak yang berwenang juga masuk dalam pengecualian. Pelanggaran terhadap aturan undang-undang, percobaan bunuh diri, turut dalam penerbangan udara selain dari maskapai sipil komersial dan seterusnya. Ya, ini sama Bapak Ibu untuk pengecualiannya dengan polis yang lain. Kalau misalkan terjadi kondisi kritis Bapak Ibu, pada tentang tambahan apa yang perlu dilampirkan sama, formulir klaimnya, surat keterangan dokternya, catatan medisnya, fotokopi hasil lab dan seterusnya. Ya. Oh ya, dan di sini Bapak Ibu untuk tertanggung utama juga ada yang namanya masa tunggu. Ya, karena kan ada kondisi kritis, masa tunggu 90 hari sejak polis issued atau pemulihan. Ya. Seperti biasa. Kondisi kritis ada masa tunggu 90 hari untuk siapa? Untuk tertanggung tambahannya Bapak Ibu. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya, pengecualiannya juga sama ya Bapak Ibu ya, untuk kondisi kritis tersebut itu kita kecualikan untuk yang terjadi di dalam masa tunggu. Sakit jantung di masa tunggu, ya udah kita akan kecualikan seterusnya. Tapi untuk kondisi kritis yang lain selain dari sakit jantung itu kita bisa cover. Gitu ya. Oke. Kemudian kondisi kritisnya apa aja? Ada ini Bapak Ibu ya. 1 sampai 60 ini baru 1 sampai 30 ya. Kanker, penyakit hati kronis seperti iri, dengki, ya Bapak Ibu gading ya, penyakit hati kronis, penyakit paru kronik, koma dan seterusnya. Ya, ini baru 1 sampai 30, ini 31 sampai 60. Ya, 31 sampai 60 di sini tidak ada angioplasti ada deh Bapak Ibu. Sorry. Saya ralat ya, tadi saya bilang angioplasti nggak ada, ternyata ada. Angioplasti ada di nomor 54. Ya, angioplasti kita cover dan juga untuk treatment invasif lainnya, yaitu ada di nomor 54. Oke. Itu 60, kemudian berakhirnya polis Bapak Ibu. Kepesertaan asuransi berakhir kalau polis dibatalkan, polisnya sudah ditebus ya Bapak Ibu ya, polisnya lapse, kemudian tanggal akhir kepesertaan asuransi jiwa bercerah, pesertanya yang diasuransikan, peserta utamanya meninggal dunia, dan pengajuan klaimnya sudah kita setujui. Oke. Kemudian kepesertaan pada peserta tambahan
akan berakhir kalau misalkan pengajuan klaim meninggal dunia ya kepada peserta tambahannya sudah kita setujui juga, polisnya berakhir Bapak Ibu ya, dan juga berakhirnya kepesertaan atas peserta tambahan yang diasuransikan sebagaimana pada poin 2 yang tadi ya, kalau misalkan tertanggung tambahannya apakah meninggal dunia, cacat tetap total, kondisi kritis itu tidak menyebabkan polisnya berakhir ya, karena polisnya berakhir hanya kalau peserta utamanya itu tadi meninggal dunia atau polisnya dibatalkan atau disurrender gitu ya, atau polisnya lapse, itu bisa jadi polisnya berakhir. Oke. Dengan berakhirnya polis Bapak Ibu berarti training kita juga berakhir pada sesi hari ini. Oke, Bapak Ibu saya akan stop sharing. Siap, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan ya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi Bapak Ibu ya sampai jam 11. Jadi saya juga kan berusaha untuk comply Bapak Ibu ya, karena kan siapa tahu setelah training ini Bapak Ibu kan mungkin ada keperluan lain atau mau ikut kelas selanjutnya gitu ya. Kami hanya diberikan waktu 1,5 jam untuk untuk training ini. Sambil saya keluarkan kode checkout. Yuk Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan silakan, saya akan buka kembali kolom chat. Oke, Pak Novi, baik. Dari Pak Polikarpus, silakan. Bapak Ibu nggak apa-apa? Oh iya, baik. Saya akan buka untuk 2 penanya. Mungkin boleh ini dulu, saya akan jawab dulu yang di chat ya, bentar ya. Pak Hendrik, oke Pak Hendrik, untuk cacat tetap total tertanggung tambahan, apakah tetap masa tunggu 180 hari? Ya, betul. Jadi masa tunggunya itu, Bapak Ibu, kalau misalkan cacat total tetap, itu kan masa tunggunya adalah selama setelah didiagnosa. Jadi setelah didiagnosa, gitu ya, diagnosanya ditegakkan, itu ada 180 hari di mana dia itu harus tetap dalam kondisi tersebut. Setelah itu baru dibayarkan, gitu ya manfaatnya. Sama Bapak Ibu, seperti dengan manfaat lain yang memiliki manfaat cacat total tetap, itu adalah masa tunggunya 180 hari. Ya, untuk kondisi kritis 90 hari. Oke, silakan. Kemudian Ibu Reni untuk penawaran terbatas, manfaat nilai tunai yang 5 kali. Oke, didapatkan pada saat kapan? Penawaran terbatas itu yang mana ya Bu ya? Manfaat nilai tunai yang 5 kali. Nah, kalau manfaat nilai tunai itu kita bayarkan setiap bulan ya Bu ya. Jadi setiap bulan kita bayarkan itu sesuai dengan manfaat tunai berkalanya selama 4 tahun. Gitu ya. Nah, itu baru kita bayarkan setelah yang namanya dana pendidikan dicairkan. Gitu ya. Sip. Ibu Reni, kemudian Ibu Erlita, sebentar ya Bu. Bentar lagi saya akan keluarkan kode check out. Pak Alvin, withdrawal dana pendidikan yang bulanan apa bisa dijadikan dana keluar sekaligus? Enggak, Pak. Ya, karena yang sekaligus itu untuk yang dana pendidikan yang awal, ya, manfaat tunai pendidikan itu sekaligus. Jadi tujuannya kenapa kita berikan berkala adalah karena si anak ini kan selain dia kuliah, dia kan perlu ada biaya bulanan, ya kan? Bayar kos, bayar makan, beli buku, tujuannya ke situ untuk nambah-nambah biaya yang biasa dikeluarkan sama orang tuanya. Gitu ya. Jadi tidak bisa dikeluarkan sekaligus untuk yang bulanannya. Gitu ya. Kan lumayan setiap bulan dapat tambahan. Gitu ya. Oke. Pak Dede, diulangi mengenai manfaat penarikan dana berkala dan penarikan dana total. Yang tadi Pak, ya. Jadi penarikan dana itu ada 2. Ada manfaat dana sekaligus kita akan berikan pada saat manfaat masa tunggunya berakhir. Kemudian kita akan berikan lagi setiap bulan yang namanya manfaat tunai berkala setiap bulan selama 4 tahun. Gitu ya. Nah, itu akan kita berikan. Jadi ada 2 nih manfaat yang kita berikan, tadi udah kita jelaskan. Manfaat awal langsung nih ya, begitu masa tunggunya berakhir, kita berikan jebret besar, itu manfaat untuk nilai tunai pendidikan, plus nilai tunai berkalanya setiap bulan selama 4 tahun. Ya. Ibu Dewi, kalau orang tua usianya sudah lebih dari 55 tahun, bolehkah diganti? Oke, boleh, bisa Bu. Tapi tentu saja ya, ada yang namanya surat keterangan. Ya kalau misalkan orang tuanya katakanlah sudah di atas dari 55 atau terkena kondisi kritis, sudah tidak bekerja, yang biayain misalkan kakaknya, boleh, bisa. Tapi tentu saja perlu yang namanya surat keterikatan asuransi. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ibu Romondang, sama ya pertanyaannya? Baik, terkait dengan kalau yang bayar nenek atau omnya atau tantenya, iya.
mereka menjadi peserta tambahannya. Logikanya aja Bapak Ibu, kalau misalkan saya yang bayarin premi anak saya, otomatis saya juga pengen ditanggung dong kalau sampai terjadi sesuatu kepada saya. Gitu kan ya? Nah, itu dia. Yang bayarin neneknya, yang bayarin omnya, otomatis mereka jadi peserta tambahannya juga. Tapi ingat, harus ada keterikatan asuransinya. Gitu ya. Sip. Kemudian Ibu Irma. Nah, untuk besar manfaat yang tadi, ya. Perhitungan paling sedikit atau lebih ini, ya itu tadi ya, paling sedikit 30 kali, bisa 32, bisa 36 kali, tergantung dari, ya Bapak Ibu ya, masa pembayaran kontribusinya, kemudian juga kita lihat sampai dengan nilai tunainya yang ingin didapatkan pada setiap bulanannya itu berapa, dikalikan dengan periodenya, kemudian dikalikan dengan masa tunggunya. Itu dapat segitu kurang lebih. Silakan dibuat dalam bentuk ilustrasi. Tambahan Pak Budiman, tambahan penarikan tunai berkala tahunan didapat selama 4 tahun juga? Enggak, Pak. Ya, tambahannya itu cuman pada saat begitu 4 tahunnya selesai itu dapat tambahan kalau ada sifatnya, ya. Oke. Oke, kemudian Ibu Arni, kalau tertanggung utamanya meninggal setelah menjelang berakhir masa tunggu dan belum dilaporkan, tapi Peru sudah terlanjur bayar, Bapak Ibu. Oke, nah Peru akan tanya Bapak Ibu, kan kita berikan dalam waktu 60 hari, ya. 2 bulan sebelumnya Peru akan tanya, akan kirim surat, ya, dan kita akan bayarkan 30 hari sebelum yang namanya masa tunggunya, kita akan bayarkan begitu masa tunggunya selesai. Jadi kalau misalnya udah oke, masa tunggunya udah selesai, kita bayarkan, ya sudah. Kita akan tetap bayarin Bapak Ibu, itu merupakan haknya. Gitu ya. Kalau tertanggung utamanya meninggal di situ dan belum dilaporkan, ya sudah. Manfaatnya toh udah selesai juga. Gitu ya. Tapi kan kita pakai utmost good faith ya Bu Arni ya. Kalau bisa ada seperti itu dilaporkan, diinformasikan. Gitu. Oke. Karena kan kita nggak tahu dia udah masih hidup atau tidak. Pak Alvin, jelas ya, terima kasih. Nilai tunai Ibu Leni tidak bisa ditarik, ya. Nilai tunai hanya sesuai dengan informasi yang tadi saya sampaikan, ya. Oke, Ibu Yohana, kalau tertanggung tambahan terkena penyakit kritis, lalu asuransi sudah cair, lalu bila sesudah misalnya 5 tahun kemudian meninggal, apakah ada asuransi jiwa keluar lagi? Enggak. Ya kan manfaatnya udah kita bayarin, apalagi ini tertanggung tambahan, ya. Kan kalau manfaat udah kita bayarin, ya udah tinggal lanjutkan aja perkara nanti apakah dia terjadi meninggal dunia atau apa ya itu tadi, ya kita kan nggak tahu. Oke, kemudian Pak Alvin, untuk dana keluar kalau surrender policy di tengah jalan, kasih contoh, wah ini kurang lebih Pak Alvin ya, ini ada di produk kita yang lain juga, ya di Peru Cinta sama, di Peru Warisan juga sama, ya produk tradisional pada intinya sama. Kalau surrendernya itu di tengah jalan, kan nilai tunai kan ada di setiap akhir tahun, betul ya? Nilai tunai setiap akhir tahun itu ada di akhir tahun, katakanlah ke-8 sama ke-9, ke-10 itu kan ada yang namanya nilai tunai di dalam table, ya. Nah di situ Bapak Ibu di dalam nilai tunai tersebut itu akan cair kalau surrendernya itu di akhir tahun polis. Nah sekarang kalau surrendernya itu di bulan berjalan, tahun ke-8 contoh, tahun ke-8 udah lewat, tahun ke-9 belum habis. Kita akan hitung secara proporsional, gitu ya. Jadi kurang lebih tata caranya seperti yang ada di ini tadi, ya di dalam slide tadi. Memang tidak saya jelaskan, Bapak Ibu, kenapa? Karena yang menghitungnya bukan Bapak Ibu, yang hitungnya nanti teman-teman yang ada di bagian payment, ya mereka yang menghitung. Sip. Ibu Erlita akan ditransfer ke rekening pemegang polis, iya Bu, ya. Oke. Kemudian Ibu Arni. Nilai tunai 62%, lalu tadi tabel untuk nilai tunai mulainya dari mana? Itu ada hubungan dengan pengembangan, iya betul Bu. Ya, jadi untuk pengembangan di sini kan tabel nilai tunai itu kan kita lihat ada 3 asumsi, ada rendah, sedang, dan tinggi. Kita semuanya pakai asumsi sedang. Ya, oke. Ibu Lim, ya Ibu Lim ini. Kemudian kalau yang bayar tantenya, pemegang polis papanya, polis cerai tanpa surat cerai. Papanya meninggal, tantenya tidak mau dana, diambil ibu si anak, gimana ya? Karena yang setor tantenya. Baik, Bapak Ibu. Kalau misalkan seperti ini, berarti kan harus diinfo. Yang bayar tantenya, itu kan berarti kita ngelihatnya adalah, Bapak Ibu, pemegang polisnya siapa. Gitu ya. Kan kita nggak tahu. Yang bayar tantenya ini apakah masuk ke dalam polis atau tidak, kita nggak tahu. Yang pasti ada namanya adalah pemegang polisnya. Ya. Kemudian kalau misalkan tantenya tidak mau ambil, ya berarti harus diinformasikan dulu nih.
kondisi misalkan terjadi, apakah terjadi perceraian, kemudian ada kondisi di antara internal dari orang tuanya, itu harus diinformasikan kepada prudensial, karena bisa jadi nanti perlu surat apakah perwalian dari pengadilan dan lain-lain. Gitu ya, itu balik lagi ke underwriting dan klaim kita. Oke. Kalau ternyata orang dari Ibu Arta ya, kalau ternyata orang tuanya meninggal, anaknya menerima manfaat, ini masuk ke rekening anak, nah tergantung. Pada saat kita info 2 bulan sebelumnya itu masuknya ke rekening siapa, gitu ya. Kalau misalnya orang tuanya ternyata sudah meninggal, pas kita kontak nggak dilaporin, ya prudensial akan nyari Bapak Ibu, ya. Kita akan hubungin apakah itu kepada keluarganya atau gimana, karena ya kita perlu dana tujuannya itu akan dikirimkan ke siapa. Dikirimkan ke omnya aja, oke, berarti kita butuh surat-surat keterangan, ya. Oke. Oh baik, oke, Bapak Ibu, saya akan revisi Bapak Ibu terkait dengan, terima kasih ya Pak Novi ya, udah ditambahkan tadi untuk kondisi kritis, ternyata itu exclude angioplasti Bapak Ibu, itu untuk tabel 61% kondisi kritis. Jadi ya tadi ada 61 ya, jadi 60 kondisi kritis tanpa angioplasti. Terima kasih ya Pak Novi ya, tadi ditambahkan. Oke, Ibu Astrid terkait dengan manfaat tunai tadi udah dijelaskan Bapak Ibu ya, terkait dengan nilai tunai. Kemudian oke Pak Budiman, sip, saya sampai, kalau ada pertanyaan yang sama-sama saya lewat Bapak Ibu ya. Campaign, waduh, kalau campaign saya terus terang belum terupdate nih Pak Christopher ya. Nanti boleh dikonfirmasi lagi kepada ADS ya, mohon maaf sebelumnya ya. Oke, kemudian Ibu Kusuma, masa pembayaran 5 tahun, masa tunggu 15 tahun, besarnya manfaat tambahan dihitung sejak berakhirnya masa tunggu. Iya, betul ya, yang dibayarkan itu ditentukan di awal, tapi nanti kita akan berikannya Bapak Ibu setelah masa tunggunya berakhir setiap bulan selama 4 tahun. Oke. API dihitung dari ya kontribusi yang dibayarkan ya Ibu Lailin ya. Oke, kemudian balik lagi nih. Sebentar ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang sama saya skip ya karena udah lewat nih, udah 11 lebih 10 ya. Ya. Ujroh itu bahasa di konvensional apa dari Bu Laini? Baik. Oke, ujroh itu Bapak Ibu adalah upah ya. Ujroh adalah bahasa untuk bahasa syariahnya ya, bahasa syariah adalah upah. Itu kan kita kan sistem ya di syariah itu kan ada yang namanya wakalah bil ujroh ya Bapak Ibu ya, kita memberikan perwakilan. Kalau kalau misalkan dilakukan, kita memberikan perwakilan untuk pengelolaan, orang yang mengelola tersebut akan mendapatkan upah. Nah, upahnya itu disebut dengan nama ujroh. Pak Dede, sekarang sudah jam 11, kode check-in sudah tidak berlaku. Nanti silakan masukkan langsung kode check-out aja. Ya, oke. Satu pertanyaan lagi dari Bu Arni ya. Untuk polis di bawah 2 tahun, bila kena penyakit kritis, apakah kena investigasi juga? Iya, Bapak Ibu ya, pasti Bapak Ibu. Tapi ingat, ya, yang di bawah 2 tahun, apalagi early claim, itu kan pasti akan dicek. Tapi ingat, di sini kan yang memiliki manfaat utama, itu kan adalah tertanggung utama. Ya Bapak Ibu ya, tertanggung utamanya meninggal dunia di bawah 2 tahun, atau tertanggung tambahannya meninggal dunia di bawah dari 2 tahun, tentu saja akan masuk investigasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan sepertinya sudah semua ya Pak Novi ya untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Untuk pertanyaan Bapak Ibu yang sama mirip-mirip tidak saya ulang ya Bapak Ibu ya, karena ya udah dijelasin. Oke. Saya tahu Bapak Ibu 1,5 jam waktunya kurang, nggak apa-apa, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa ikut kelas selanjutnya ya terkait dengan perlu cerah. Saya senang banget hari ini, banyak banget Bapak Ibu antusiasmenya luar biasa sekali. Ya, tadi ada sekitar 90 orang nih, hampir 100 tadi Pak Novi ya yang ikut join pada hari ini. Saya tahu waktunya kurang. Pertanyaan dari Bapak Ibu saya jawab semampu dan semaksimal yang saya dan Pak Novi bisa. Ya, kalau ada kurang jawaban dari kami yang kira-kira kurang memuaskan, ya Bapak Ibu nanti silakan boleh ikut lagi training perlu cerah, silakan ya Bapak Ibu ya. Atau nanti juga ya secara berkala kami akan tetap melakukan update kepada rekan-rekan ADS, ya, kepada rekan-rekan trainer yang lain juga kita akan tetap berikan update kepada Bapak Ibu. Ya, saya akan share untuk kode check out sebentar Bapak Ibu ya. Oke, kode check out-nya adalah 660375 ya. Jadi silakan Bapak Ibu setelah ini yang Bapak Ibu Pak Dede tadi kan belum sempat
check-in tidak apa-apa, nanti langsung masukkan aja kode check-out sebagai bukti sebagai bukti Bapak sudah mengikuti training ini, ya. Bapak Ibu yang sudah check-in, silakan jangan lupa check-out. Yang tadi belum check-out, jangan lupa yang tadi belum sempat check-in, masukkan kode check-out-nya. Yang tidak check-in, tidak check-out ya jangan Bapak Ibu ya, tetap harus check-in dan juga check-out. Oke, saya akan stop sharing dulu. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan, Pak Novi? Salah. Kak Fajar, semuanya udah. Oke. Baik, terima kasih ya. Oh iya, saya tambahkan nih kepada Ibu Meiva, ini Pak Novi ya, Bu ya. Jadi bukan Ibu Novi, memang nama Pak Novi memang agak-agak ambigu nih. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Oke, sip. Baik, dengan demikian kita pamit ya Bapak Ibu ya. Saya bersama Pak Novi dari Agency Learning and Development mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sesi pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan Bapak Ibu bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu ya untuk bisa memberikan solusi ya kepada nasabah terkait dengan finansialnya, terkait dengan dana pendidikan. Jika Bapak Ibu ada yang ingin kembali ditanyakan, silakan ikut join lagi kelas selanjutnya. Ya, kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ya, oke. Dengan demikian trainingnya kami tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sukses selalu buat Bapak Ibu. Jaga kesehatan dan selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Pak Novi, Ibu. terima kasih ya. Thank you, Bapak Ibu. Terima kasih.